Oke, teman-teman, seperti biasa kita awali dulu webinar malam hari ini dengan berdoa bersama supaya acara boleh berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir dan terutama kita bisa memperoleh manfaat positif ya dari webinar malam hari ini. Yuk, berdoa, kita mulai. Oke, selesai teman-teman semua. Kita mulai saja, nanti biar yang terlambat nyusul, atau nanti yang nggak bisa hadir bisa nonton rekamannya, kayak gitu ya. Nah, seperti biasa, saya akan pakai slide teman-teman untuk memudahkan teman-teman menerima materinya, supaya bisa paham. Kalau nanti ada yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan, open mic saja langsung supaya cepat gitu ya. Nggak apa-apa, diinterupsi waktu saya menjelaskan, nggak usah nunggu sampai akhir sesi, nanti teman-teman keburu lupa gitu ya. Bentar ya, saya siapkan materinya dulu. Oke, saya tanya sebentar. Oke, sip. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau nggak ada respon, saya anggap screen saya muncul sudah ya di tempatnya teman-teman semua. Sebentar. Oke. Jadi malam hari ini kita akan bahas tentang emosional detox gitu ya. Tentunya yang kita nanti detox atau yang kita mau clearkan, kita bersihkan tentunya emosional-emosional yang mengganggu gitu ya. Atau seringkali kita labeli dengan emosi negatif gitu ya. Kalau udah positif nggak perlu gitu kan. Nah, bagaimana sih kita mempelajari cara kerja dari emosi negatif, asalnya dari mana, penyebabnya apa, itu yang akan kita bahas malam hari ini gitu ya. Kenapa Miracle Life Transformation mengangkat tentang emotional detox, tentang bagaimana mengatasi emosi negatif gitu ya. Karena seringkali kami jumpai di luaran sana banyak orang yang sudah bisa, istilahnya ilmunya sudah mumpuni gitu ya. Tekniknya sudah bagus, kemudian kemampuannya juga sudah bagus gitu ya. Tapi ternyata masih saja banyak kendala gitu ya. Di sini kami melihat di saat teknik sudah bagus, di saat ilmunya sudah oke, di saat kapasitas dia sudah oke, tapi hasilnya nggak bagus, itu berarti ada satu aspek lain yang belum terselesaikan. Aspek tersebut biasanya adalah aspek mental, ya, karena emosi bicara tentang mental, ya. Jadi di saat teman-teman mengalami misalkan kok saya sudah begini, saya sudah begitu gitu ya, saya sudah belajar ini, belajar itu gitu ya, tapi kok hasilnya gini-gini saja gitu ya. Bisa jadi ada masalah di aspek mentalnya, terkhusus di aspek emosinya gitu. Nah, makanya ini perlu kita angkat karena seringkali di luaran sana kurang mendapatkan perhatian dalam tanda petik ya. Masih banyak teman-teman yang kurang aware gitu loh untuk masalah-masalah mental. Padahal ini adalah kuncinya, padahal ini adalah fondasinya. Nanti sepanjang saya menerangkan ini teman-teman akan bisa lihat, oh ini benar-benar krusial ya, ini benar-benar penting ternyata untuk saya mencapai impian-impian saya, untuk saya mencapai goal-goal saya. Ternyata ini masalahnya. Nanti teman-teman akan bisa melihat itu. Ya, jadi pastikan teman-teman nyimak dari awal sampai akhir ya. Oke, seperti biasa saya putar video dulu sebagai reminder buat kita semua gitu ya. Jangan bosen-bosen, kalau bosen pun nggak apa-apa. Bosen itu artinya Anda ingat gitu. Kalau nggak ingat nggak mungkin bosen gitu ya. Berarti sudah masuk tuh di bawah sadarnya teman-teman. Berarti udah bagus gitu ya. Nggak apa-apa. Kita selalu remind dengan video ini supaya kita dari hari ini. Stop. Dengerin ini sebentar. Ini alasan kenapa rendah hati itu sangat penting. Kita bisa belajar dari siapapun. Tapi kalau kita mau belajar, kita mesti rendah hati. Kalau gelas kosong ini adalah kamu, dan ini adalah orang lain. Kalau kamu angkat gelasmu terlalu tinggi, maka orang lain gak akan bisa memberikan ilmunya kepada kamu. Kamu gak akan pernah dapat apa-apa selama kamu mengangkat gelasmu terlalu tinggi. Tapi kalau kamu rendah hati dan mau belajar dari orang lain, maka banyak hal yang bisa kamu dapatkan dalam hidup ini. Kadang-kadang ego kita lah yang membuat kita tidak bisa belajar dari siapapun. Merasa lebih tahu, merasa lebih hebat, sehingga akhirnya nggak belajar apa-apa. Jangan angkat gelasmu terlalu tinggi. Rendahkan hatimu dan belajarlah dari orang lain. Kayak gitu. Oke, saya harap kita semua selalu menjadi pribadi yang rendah hati gitu ya. Karena dengan kerendahan hati banyak hal yang kita bisa alami, tentunya hal-hal positif gitu ya.
menurut saya pribadi menyikapi video ini ya, banyak kita jumpai orang-orang yang akhirnya jatuh gitu ya di puncak-puncak kesuksesannya, di puncak pencapaiannya karena apa? Biasanya karena masalah hati gitu ya, karena tinggi hati. Karena kenapa kok itu banyak terjadi di luaran sana gitu? Karena satu-satunya dalam tanda kutip ya, penyakit mental yang tidak bisa dideteksi oleh diri kita sendiri yang kerjanya sangat halus banget gitu ya, adalah kesombongan, adalah tinggi hati. Makanya ada kata-kata bijak kalau teman-teman pernah dengar, kesombongan atau tinggi hati adalah awal dari kehancuran. Pernah dengar ya? Mestinya pernah ya, saya barusan ngomong. Kalau Anda nggak dengar, ketiduran berarti. Ya, jadi ini musuh dalam tanda kutip ya, musuh dalam selimut. Kerjanya halus banget gitu ya. Kadang kita nggak sadar loh, kalau kita sudah jadi pribadi yang sombong, kalau kita sudah jadi pribadi yang tinggi hati. Ini perlu disikapi teman-teman. Makanya video ini selalu saya putar untuk mengingatkan saya juga pribadi untuk selalu aware, untuk selalu menjaga hati supaya tetap rendah hati. Karena sekali lagi virus ini kerjanya halus, gitu ya. Kalau kita nggak peka, kalau kita jarang masuk ke dalam, kita nggak akan sadar kalau kita sudah jadi pribadi yang sombong. Padahal seperti tadi kata-kata bijak, tinggi hati atau kesombongan adalah awal mula kehancuran, awal mula itu. Ya, ingat teman-teman, kapal itu tenggelam bukan karena lubang yang besar, langsung lubang besar kemasukan air, enggak, dari lubang yang kecil-kecil. Airnya masuk pelan-pelan, pelan-pelan, lama-lama tenggelam. Sama dengan kehidupan seseorang. Kejatuhan atau keterpurukan seseorang, bukan karena angin ribut, puting beliung, itu kelihatan, gampang deteksinya. Yang nggak kelihatan itu yang angin sepoi-sepoi, yang adem, kayak gitu ya, tapi kerjanya pelan tuh. Nah, tinggi hati salah satu kerjanya kayak gitu. Hati-hati. Ya, makanya video ini saya selalu putar ulang. Harapan saya kita bersama selalu bisa menjaga hati untuk selalu jadi pribadi yang rendah hati. Mau open minded, mau belajar, mau selalu fleksibel gitu ya, mau selalu upgrade skill karena itu penting untuk kita menggapai impian-impian kita. Itu sih ya, Istilahnya stay teman-teman. humble ya, Pak. Kenapa Pak Lukas? Istilahnya stay humble ya, Pak. Yes, Pak, stay humble, Pak. Bener banget ya. Makanya di agama apapun nggak ada sih yang ngajarin kita untuk sombong gitu. Kita selalu bener ya, kita selalu diwanti-wanti humble, rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati, rendah hati, rendah hati. Karena ini kuncinya sebetulnya. Itu ya. Oke. Nah, perkenalan singkat ya. Nggak apa-apa kalau Anda sudah kenal, bosen nggak apa-apa, bosen tandanya sudah masuk di bawah sadar gitu ya. Yang belum, kita kenalan dulu, siapa tahu yang nanti nonton rekaman ini juga belum pernah, baru pertama gitu ya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu sekilas gitu ya. Nama lengkap saya Yuliantono Wijaya, teman-teman. Saya sebagai founder dari Miracle Life Transformation, salah satu lembaga penyelenggara seminar, training, coaching maupun terapi ya. Baik untuk corporate, komunitas, agensi, organisasi, untuk umum, untuk private gitu ya. Personal kami melayani hal seperti itu. Kami juga melayani assessment gitu ya. Misalkan teman-teman pengen tahu nih, saya ini seperti apa sih tipikalnya gitu ya. Seringkali di luaran sana, saya nggak tahu teman-teman ya, banyak orang yang lebih mengenal dengan baik orang lain, lebih tahu orang lain daripada mengetahui dirinya sendiri. Ini menurut saya cukup konyol. Jadi Anda lebih bisa mengetahui kelebihan-kelemahan orang lain, tahu kenal dia lebih dalam, giliran mengenal diri sendiri, nggak tahu gitu. Nah, kami bisa membantu dengan program yang namanya assessment gitu ya, supaya teman-teman tahu sih apa sih kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang perlu saya tambah, apa yang perlu saya kurang gitu kayak gitu ya. Jadi kita ada program-program seperti itu. Atau assessment bisa juga dipakai untuk rekrutmen, misalkan teman-teman punya perusahaan, mau rekrutmen karyawan, mau apa namanya, mengangkat manajer, supervisor, cocok nggak ya, bisa nggak ya, melakukan rotasi atau rolling di divisi perusahaan teman-teman, itu akan bisa sangat terbantu dengan assessment gitu ya. Atau teman-teman leader di satu organisasi, teman-teman mau rekrut tim atau teman-teman mau membangun tim inti atau pokoknya mau membangun tim deh gitu ya. Untuk menentukan saya harusnya kerjasama dengan siapa, mana yang bagus untuk saya gandeng, untuk saya ajak jalan bareng dalam tanda kutip untuk mencapai goal bersama-sama. Teman-teman mau tahu, assessment akan sangat membantu di situ. Ya, jadi intinya assessment itu kita bisa mengetahui plus minusnya kita, sifat, kepribadian, mental block macam-macam gitu ya. Trauma masa lalu mungkin itu bisa ketahuan gitu ya dengan beberapa metode yang nanti kami pakai.
yaitu namanya assessment. Kami juga melayani terapi maupun coaching gitu ya, model personal pribadi. Mungkin teman-teman ingin menyelesaikan masalah-masalah yang di dalam, tapi kok berat, kok nggak nemu-nemu, kok nggak bisa-bisa gitu ya. Tapi eksis gitu. Masalahnya ada, tapi menyelesaikannya nggak bisa. Nah, kalau seperti itu, program-program coaching ataupun terapi secara personal akan bisa membantu teman-teman mengatasi hal-hal seperti itu. Jadi kami banyak program-program seperti itu, nanti teman-teman bisa kontak deh gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi itu Miracle Life Transformation. Di samping saya sebagai founder Miracle Transformation, saya juga berprofesi sebagai praktisi penjualan, trainer, life coach, terapis, dan main programmer. Ya, background saya manajemen dan teknik informatika, teman-teman. Saya bukan psikolog, saya bukan marketing, ya. Tapi akhirnya saya sampai di titik ini, gitu ya. Saya sering sampaikan ke teman-teman, ini juga bukan kebetulan, gitu ya. Saya belajar banyak hal dari perjalanan hidup saya. Ternyata untuk pindah profesi, untuk pindah profesi sebenarnya dari seorang software engineering, dari seorang programmer, dari intinya orang yang berhubungan dengan teknologi informasi lah, gitu ya. Pindah ke bidang marketing awalnya, setelah itu mendalami tentang manpower, tentang SDM, sumber daya manusia. Dari perjalanan itu saya melihat ternyata untuk merubah itu nggak cukup hanya merubah teknik, nggak cukup hanya merubah skill gitu ya, tapi lebih ke arah merubah mindset ternyata. Kalau saya flashback balik ulang ke masa lalu saya melihat bahwa ternyata banyak hambatan yang saya jumpai ya berupa kayak ini yang sebentar lagi kita bahas ini teman-teman. Banyak emosi-emosi negatif yang kebawa gitu ya. Dulunya seorang software engineering, dulunya seorang programmer, harus masuk ke bidang marketing, akhirnya harus memutuskan masuk ke bidang sumber daya manusia sebagai seorang coach, sebagai seorang terapis. Ternyata hambatannya juga sama gitu. Hambatannya di emosi negatif gitu, di masalah mental gitu ya. Jadi ini yang saya dapati ya, teman-teman boleh setuju boleh enggak, terserah. Ini bukan kebenaran yang hakiki bahasanya. Apapun profesi Anda, apapun latar belakang Anda mau jadi apa, ya. Ini yang saya dapati ya. Faktor mental itu nomor 1. Yang setuju boleh chat nggak? Ketik aja. Saya gitu. Boleh nggak? Boleh? Yang setuju? Apapun profesi Anda, apapun latar belakang Anda mau jadi apa, Anda pengen apa gitu ya. Aspek mental ini nomor 1 yang benar-benar Anda harus fokuskan, benar-benar Anda harus perhatikan karena masalahnya seringkali berakar dari situ. Setuju ya? Oke? Mana ini yang chat? Nggak ada yang chat. Kalau nggak ada berarti setuju gitu ya. Oke? Nah, untuk itu makanya kita belajar benar-benar bagaimana sih kita mengatasi hal-hal tersebut, terkhusus emosi negatif ini. Gitu ya. Itu yang akan kita bahas malam hari ini. Jadi kalau teman-teman membutuhkan program-program seperti yang tadi saya sampaikan, bisa kontak di nomor WA ini ya, 0812-8614-997. Atau kalau teman-teman follow, silakan di-follow IG kami, di situ juga ada info-info tentang webinar yang kami adakan. Miracle Life Transformation ya. Oke. Beberapa klien kami, beberapa klien yang kami handle gitu. Oh, ini ada chat masuk. Setuju gitu ya. Thank you Bu Sani. Oke, ini beberapa klien-klien kami yang sudah kerjasama dengan kami. Sebentar, kok nge-freeze? Oh, ini sudah. Ini juga ya beberapa foto-foto kegiatan offline maupun online kami ya. Sudah ribuan orang yang sudah ikut webinar kami, training kami, seminar kami gitu ya. Oke, itu. Nah, sebelum masuk ke materi, analogi ini juga selalu saya bawa sebagai pengingat, sebagai saya pribadi juga buat teman-teman semua gitu ya. Ada frasa dalam bahasa Inggris gitu ya, dengan tulisan forget, artinya lupa, terlupakan, terlewatkan, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, terjemahan bebasnya ya, itu forget. Ada frasa kedua yaitu forget. Susunan hurufnya sama persis, cara bacanya sama persis tapi beda artinya gitu ya. Bedanya kalau forget tadi lupa, kalau ini forget artinya untuk mendapatkan sesuatu, untuk mencapai sesuatu, menggapai sesuatu. Bahasa Inggrisnya achieve something, reach something, itu forget. Ya. Apa yang menjadi pembeda antara frasa pertama dengan frasa kedua gitu ya. Kalau teman-teman jeli, kalau teman-teman amati, bedanya pasti di artinya. Iya, tapi kalau selain di arti,
Yang paling mencolok perbedaan antara forget dan forget adalah spasi atau jeda. Dari sini kita sebenarnya bisa belajar, teman-teman. Gitu ya. Kalau Anda pengen mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan, Anda pengen menggapai impian-impian Anda pengen mewujudkan goal-goal atau target Anda harus jeda. Anda harus diam sejenak. Untuk apa, Coach? Untuk masuk ke dalam membereskan masalah mentalnya. Untuk mengupgrade skill-nya. Saya juga sering pakai analogi, seumpama Anda pakai kapak, gitu ya. Anda pakai untuk menebang pohon, begitu ya, untuk menghasilkan kayu, terus misalkan dijual gitu ya. Anda pakai terus, lama-lama pasti di suatu titik mata kapak ini tumpul. Anda suka, nggak suka, percaya, nggak percaya, segala sesuatu kalau dipakai terus pasti aus. Apapun itu. Sama dengan skill, sama dengan otak. Berarti di satu titik Anda harus diam, berhenti, duduk diam untuk apa? Mengasah mata kapak ini kembali. Supaya apa? Supaya tajam kembali sehingga bisa Anda pakai lagi, performa Anda kembali seperti sedia kala, bahkan bisa meningkat. Kalau performa meningkat, produktivitas pasti meningkat, hasil Anda pasti meningkat. Itulah pentingnya kita duduk diam mengasah kapak mata kapak kita supaya kita bisa kembali produktif. Sama dengan manusia. Sama dengan analogi mata kapak tadi. Manusia kalau kerja terus nggak pernah di-upgrade, downgrade pasti. Karena di luaran sana banyak yang ngomong, nggak perlu training-training, nggak perlu seminar-seminar, nggak perlu coaching, terapi, buat apa gitu kan? Buat apa webinar, buang-buang waktu, yang penting kerja, cari prospek, yang penting dapat hasil. Yes, kerja penting, action penting. Tapi kalau Anda terus seperti itu, lama-lama stuck pasti. Tumpul kita. Kenapa? Ya kayak mata kapak tadi. Paham ya sampai sini ya? Perlu untuk teman-teman tanamkan dalam pola pikir teman-teman untuk selalu mau sekali lagi mengupgrade skill terus-menerus. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Sampai kapan? Sampai Anda dipanggil pulang. Makanya ada kata-kata bijak ya, kejarlah ilmu sampai ke negeri Tiongkok. Jauh kan artinya, itu kan analogi. Artinya terus kejar terus. Karena dunia terus berubah, keadaan terus berubah, perilaku market berubah, perilaku konsumen berubah, bisnis juga berubah, shifting sudah di mana-mana. Kalau kita nggak mau berubah, kita begini-begini saja, kita nggak mau upgrade skill gitu ya, ya jangan kaget kalau Anda tertinggal. Jangan kaget kalau Anda mencapai titik jenuh. Jangan kaget kalau bisnis Anda stuck. Jangan kaget kalau kita nggak kemana-mana. Itu sudah logik ya. Lawang kita nggak mau mengupgrade skill, kok mau hasil terus berkembang, kan nggak masuk akal. Itu ya. Dari analogi ini sekali lagi saya harap teman-teman bisa belajar gitu ya, bisa dapat benang merahnya bahwa selalu belajar, selalu upgrade skill itu penting. Kerja juga penting, imbangi dengan upgrade skill. Dua-duanya harus seimbang. Ya. Tularkan itu ke orang-orang terdekat Anda, tularkan pola pikir ini ke tim Anda, ke siapapun yang menurut Anda perlu tahu gitu. Karena ini penting, ya. Oke, lanjut ya. Oke. Kita sekarang masuk ke materi tentang emotional detox. Kalau kita ngomong seperti tadi saya di awal, ternyata mental itu nomor satu gitu ya. Masalah mental, masalah di dalam itu ternyata nomor satu gitu ya. Kalau kita sudah menyepakati itu benar gitu ya, kalau kita sudah menyepakati itu bagus gitu ya, setuju Anda dengan itu, berarti kalau kita bicara tentang kesuksesan, sebenarnya sukses itu bukan bicara tentang harus punya modal besar, sukses itu harus anaknya orang kaya, sukses itu harus IQ-nya pinter, sukses itu tidak harus punya relasi banyak gitu ya, sukses itu tidak harus macam-macam lah ya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah mental, sukses itu sebenarnya bukan hal-hal seperti itu. Iya, itu benar salah satu variabel-variabel pendukung. Tapi sekali lagi, inti pokok dari kesuksesan seseorang bukan hanya masalah itu. Sukses bukan bicara tentang harus punya bakat dulu, no. Tapi sukses lebih bicara tentang apa menurut Anda? Dari penjelasan sampai titik ini, gitu ya, apa yang Anda tangkap? Kalau memang sukses bukan bicara tentang ABC tadi yang seperti saya sampaikan, menurut Anda, sukses lebih ke arah bicara tentang apa? Boleh nggak saya dibantu? Boleh open mic, boleh chat deh. Apa? Ayo, saya tunggu.
Kalau nggak ada yang jawab, kita selesai. Gitu. Apa menurut Anda? Sepengetahuan Anda saja, teman-teman. Apa kira-kira? Kalau memang sukses bukan bicara tentang modal, bukan bicara tentang bakat, harus pinter gitu ya, harus punya modal besar. Kesuksesan bicara tentang apa? Bu Katerina, kreativitas, yes. Apalagi? Ada yang lain? Tekun, yes. Apalagi? Ada yang lain? Terwakili? Oke. Setuju ya dengan yang disampaikan Bu Katerina ya. Jadi intinya sukses itu ini teman-teman. Sukses bukan bicara tentang yang tadi, tapi sukses lebih ke arah bagaimana kita melakukan transformasi mental, melakukan perubahan mental. Itu sih kuncinya untuk sukses. Makanya teman-teman coba lihat deh. Teman-teman sering nggak jumpai di luaran sana, mungkin orang yang teman-teman kenal gitu ya. Orang-orang yang sukses yang teman-teman kenal ternyata banyak loh yang nggak pinter-pinter amat gitu. Bahkan mungkin cuma lulusan SMA, bahkan ada yang cuma lulusan SMP, tapi jadi bos besar misalnya. Ada nggak yang model kayak gitu? Anda ada yang tahu nggak? Atau sebenarnya dia bukan dari keluarga background-nya yang kaya banget, tapi bisa sukses luar biasa. Atau kadang dia dulunya nggak pandai bergaul, bahkan orangnya introvert misalkan, bisa sukses loh ternyata. Pernah nggak teman-teman jumpai kayak gitu? Nah ini Pak Lukas nyampaikan. Banyak. Betul nggak sih? Iya kan? Artinya apa? Ya memang itu bukan definisi ya. Artinya memang polanya kesuksesan itu tidak hanya itu gitu, tapi lebih ke arah mentalnya. Oke, jelas ya. Sebaliknya sering nggak Anda lihat orang-orang yang pandai di sekolahnya, IQ-nya tinggi, pendidikan nilai-nilainya tinggi luar biasa. Begitu masuk ke dunia bekerja, begitu masuk ke dunia bisnis, runtuh, nggak ada apa-apanya. Pernah tahu kayak gitu sebaliknya? Saya percaya Pak. Tahu. Betul ya Pak Lukas? Ini bukan Ya. berarti saya ngomong Anda nggak perlu sekolah tinggi, enggak ya. Ini pola yang teman-teman harus sadari gitu. Ternyata transformasi mental itu kuncinya. Gitu ya. Sampai titik ini jelas ya teman-teman ya. Oke. Kalau jelas saya lanjut ya. Kalau nggak jelas langsung nanya. Jadi sekarang kita sudah tahu ternyata untuk sukses kita butuh transformasi mental. Kita butuh perubahan mental gitu. Perubahan apa? Terkhusus perubahan emosi. Makanya kita bahas tentang emosional detox. Ya. Lanjut dulu ya. Jadi definisi emosi adalah, ada banyak teman-teman definisi emosi. Menurut saya, ini saya sampaikan ke teman-teman, ini cukup mewakili gitu ya. Apa sih sebenarnya emosi itu? Emosi adalah pola reaksi yang kompleks, garis bawahi kompleks. Emosi itu kompleks teman-teman. Jadi pola reaksi yang kompleks yang melibatkan, lihat, faktor yang terlibat dalam emosi itu banyak. Pengalaman Anda di masa lalu, perilaku Anda, kepribadian Anda, habit Anda, itu turut menentukan emosi kan, gitu ya. Fisiologis, sistem tubuh kita gitu, sistem pergerakan tubuh itu ikut menentukan, mempengaruhi emosi gitu ya. Yang digunakan seseorang untuk apa? Untuk menangani masalah atau peristiwa yang penting secara pribadi. Jadi reaksi Anda terhadap suatu peristiwa atau terhadap suatu masalah, itulah yang kita sebut sebagai emosi. Dan faktor yang terlibat di dalam emosi antara lain adalah pengalaman, perilaku, dan fisiologis. Jadi pengalaman Anda di masa lalu itu akan dipakai oleh otak Anda untuk merespon masalah atau peristiwa yang Anda hadapi sekarang. Berarti kalau peristiwa di masa lalu kita banyak errornya, Anda akan merespon peristiwa saat ini, masalah saat ini, juga dengan banyak errornya. Itu masalahnya. Paham ya? Sampai sini ya teman-teman ya. Atau definisi paling gampang dari emosi ini, saya definisikan lebih sederhana lagi supaya teman-teman lebih mudah memahami. Emosi adalah perasaan yang intens atau reaksi yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Misal, Anda janjian, Anda tipikal orang yang on time, disiplin, nggak suka telat, ternyata orangnya telat. Anda mereaksinya dengan apa? Emosi kadang, jengkel. Orang kok nggak menghargai waktu, sudah saya bela-belain, saya sudah datang on time, kok dia nggak datang-datang. Tahu gitu kan mestinya saya ngapain buru-buru datang. Mungkin Anda berpikir seperti itu. Mestinya kan kalau
telat kan kasih tahu supaya kita nggak nunggu-nunggu, bener nggak sih? Jadi emosi itu adalah perasaan intens atau reaksi yang ditujukan pada seseorang atau terhadap sesuatu. Itu yang kita sebut sebagai emosi. Cukup jelas ya sampai sini ya. Jadi bagaimana kita merespon atau memberikan reaksi terhadap sesuatu atau seseorang, tepatnya atau suatu peristiwa ya. Nah, emosi ada dua teman-teman. Ada emosi yang positif, ada emosi yang negatif. Yang positif sih nggak masalah gitu ya. Kalau bisa kita terus kembangkan, kita kuatkan terus emosi-emosi positif, percaya diri misalkan, rendah hati, selalu bersemangat, tekun, kreatif seperti yang tadi Bu Catherine sampaikan gitu ya. Apalagi sabar gitu ya, ulet, itu bagus gitu. Nah, yang jadi masalah yang kedua kan, emosi negatif. Ini yang akan jadi masalah. Ini yang tadi saya sebut di awal, sebagus apapun teknik yang Anda miliki, semumpuni apapun ilmu yang Anda kuasai, tapi kalau terganggu dengan emosi-emosi negatif, biasanya itu nggak akan optimal dalam Anda aplikasikan dalam pekerjaan atau bisnis Anda. Bahkan kadang malah nggak ada hasil sama sekali karena terganggu oleh emosi-emosi negatif ini. Nanti kita akan belajar sampai sedalam apa sih gangguan dari emosi negatif, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh emosi negatif, teman-teman. Ya, sebenarnya ada banyak, tapi ini yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apa saja? Pertama, perasaan malu. Ini emosi negatif. Perasaan malu ini bisa menyebabkan seseorang merasa rendah diri. Bukan rendah hati ya, rendah diri, nggak pede gitu ya. Anda bisa kebayang nggak kalau seseorang menjalankan bisnis apapun deh, seseorang menjalankan pekerjaan apapun tapi nggak pede, punya perasaan malu. Ya, Anda nggak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk bisa tahu hasilnya. Ya pasti bisnisnya nggak kemana-mana. Kan gitu ya. Oke, ini perasaan malu. Perasaan malu dari mana? Macam-macam. Nanti kita bahas deh, gitu ya. Nanti waktunya nggak keburu. Perasaan malu, ini contoh emosi negatif, gitu ya. Terus apa lagi? Perasaan bersalah. Nah, ini juga merupakan emosi yang paling cukup besar pengaruhnya terhadap proses perjalanan seseorang untuk untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Karena apa? Karena perasaan bersalah ini membuat orang selalu merasa terhukum. Kalau dia selalu merasa terhukum, orang yang terhukum biasanya akan menderita. Otomatis kehidupannya akan menderita kalau dia merasa terhukum. Kalau kehidupannya menderita, bagaimana performanya bisa bagus? Bagaimana produktivitasnya bisa tinggi kalau ada banyak penderitaan dalam kehidupannya dia? Urut-urutannya kan seperti itu. Ya, jadi perasaan bersalah ini dalam tanda kutip ya cukup membunuh potensi seseorang. Perasaan bersalah bisa diakibatkan banyak hal. Mungkin dia dulunya pernah melakukan suatu hal yang tidak termaafkan menurut dia, sehingga dia merasa kotor, dirinya tidak merasa berdosa, tidak terampuni dosa-dosanya. Bisa kan ada perasaan-perasaan seperti itu. Ada perasaan bersalah melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya terhadap orang-orang yang dia cintai di masa lalu, atau mungkin dia tidak bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang dia cintai di masa lalu, dan orang-orang tersebut keburu dipanggil pulang. Itu bisa memunculkan perasaan bersalah. Ya, penyebabnya banyak, teman-teman. Tapi intinya perasaan bersalah ini emosi negatif juga. Gitu ya. Makanya Anda nggak perlu nggak perlu merasa begini loh. Ada orang yang merasa aku ini orang yang paling berdosa gitu ya. Dosaku ini nggak terampuni. Nah, perasaan seperti itu akan memperkuat perasaan bersalah ini gitu loh. Ya, jadi hati-hati dengan perasaan bersalah ini bisa menghambat berkat, bisa menghambat kerezekian seseorang hanya karena perasaan bersalah yang tidak dia selesaikan. Itu yang saya banyak jumpai dalam praktek-praktek konseling dan terapi personal yang saya jumpai gitu ya. Apalagi contoh emosi negatif, putus asa. Ya, putus asa ini banyak variannya gitu ya. Ya merasa down, nggak mampu, mental korban, ya. Aku seperti ini karena akibat lingkungan, nggak ada dukungan gitu ya. Intinya dia merasa nggak berdaya. Itu juga menghambat pencapaian seseorang. Yang keempat, kesedihan mendalam. Otomatis kalau Anda sedih terus kira-kira bisa kerja dengan enak nggak? Pasti nggak bisa. Ya pasti terganggu gitu ya. Otomatis kalau terganggu ya prosesnya akan nggak bagus gitu. Mungkin dia pernah mengalami suatu peristiwa yang tidak mengenakan di masa lalu gitu, yang menimbulkan sangat-sangat sedih gitu ya, dan itu tidak terselesaikan gitu ya. Itu mengganggu biasanya. Ya. Kemudian apalagi Curiga pun juga ya, Pak. Kenapa, Pak?
Curiga pun juga ya masuk itu ya, Pak? Curiga itu sebenarnya bagian dari perasaan tidak aman. Sebentar lagi ada. Bukan karena kesedihan mendalam biasanya kalau curiga. Gitu. Ya. Jadi kalau kesedihan mendalam ini lebih ke arah mood-nya gitu. Sering sedih gitu ya. Karena di Sering dalam galau istilahnya, Pak. galau lah kalau anak-anak sekarang gitu ya. Itu kesedihan mendalam. Terus apalagi takut. Banyak ketakutan-ketakutan di masa lalu yang terbawa sampai sekarang ya. Takut ditolak, takut gagal, takut apa kata orang, takut apa lagi? Ya, Takut masa depan. takut masa depan. Ya, takut kalau saya nggak bisa ini gimana, nanti saya nggak bisa menyenangkan orang-orang di sekitar saya, macam-macam lah. Takut yang lain-lain gitu ya. Ini juga emosi negatif. Kemudian marah, benci gitu ya, yang tidak bisa diselesaikan, yang terus terpendam. Ini seperti bom waktu, teman-teman. Pertanyaan saya cuma satu sih. Sampai berapa lama Anda kuat menahan kemarahan dan kebencian ini? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? Berapa lama Anda kuat? Sampai di suatu titik pasti ini akan meledak. Dan kalau sudah meledak, sudah kemana-mana, sudah efeknya. Ya, nanti kita pelajarin sebentar lagi. Ya, marah, benci gitu ya, sama seseorang, sama sesuatu itu sangat mengganggu. Ya, merasa tidak aman. Ini Pak Lukas. Jadi rasa tidak aman itu kembangannya bisa termasuk sering curiga sama orang, nggak bisa percaya sama orang. Orang seperti ini biasanya kalau pemimpin gitu ya, biasanya yang saya jumpai polanya sulit mendelegasikan wewenang, sulit mendelegasikan tugas kepada bawahannya atau kepada timnya, karena dia merasa nggak aman, dia selalu curiga sama Posesif orang itu lain. masuk merasa nggak aman ya, Pak? Ya, betul. Ya, karena dia nggak percaya kalau nanti orang lain yang ngerjain nggak mungkin sebagus saya, gitu loh. Ya, itu menghambat nggak? Oh ya, sangat menghambat. Kalau kerjaan Anda membangun suatu tim. Kalau Anda kerja sendirian, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi merasa tidak aman, insecure bahasanya anak-anak sekarang. Ini sangat-sangat mengganggu gitu. Curigaan sama pasangan, ya kan? Curigaan sama anak, sama orang-orang terdekat, terus macam-macam gitu ya. Ini juga emosi negatif yang mengganggu. Terus apalagi kecewa. Banyak kekecewaan di masa lalunya dia gitu ya, yang terus terbawa sehingga kehidupan dia penuh dengan kekecewaan dan kekecewaan lagi. Gitu ya. Kemudian merasa diperlakukan tidak adil gitu ya. Sering dibanding-bandingkan, tidak dihargai, atau dia merasa saya ini loh memperhatikan kamu, misalkan dalam kehidupan berumah tangga atau dengan pasangan. Coach, saya ini sudah memperhatikan pasangan saya dengan baik. Saya menomorsatukan dia. Tapi kok dia tidak memprioritaskan saya? Kok dia menomorsekiankan saya? Kok bagi dia yang nomor satu itu A, B, C, D, E gitu. Saya nomor kesekian. Kayak gitu, teman-teman. Jadi perasaan diperlakukan tidak adil. Saya kok nggak diperhatikan? Saya kok nggak dilayani ya? Kalau dia dengan ini kok lebih perhatian dibandingkan dengan saya. Ini kita ngomong dalam contoh dalam relasi. Anda dengan pasangan, Anda dengan keluarga. Masih banyak lain lagi merasa diperlakukan tidak adil. Dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan, ada orang-orang yang merasa kok beban tanggung jawabnya kok saya yang paling besar ya. Padahal kan begini ya, kayak gitulah. Ini kita sebut sebagai merasa diperlakukan tidak adil. Jadi Anda merasa sebagai korban akhirnya. Nah, kalau orang menjadi korban, dia kan merasa tidak berdaya. Nah, kalau orang tidak berdaya, bagaimana produktivitasnya bisa meningkat? Paham nggak? Kompleks nggak? Jadi untuk sukses itu nggak cukup Anda cuma belajar teknik, teman-teman. Untuk sukses di bidang apapun, kayak tadi yang kita sudah sepakati, saya ingatkan lagi, Anda harus beresin masalah yang beginian ini. Betul nggak sih? Kalau hanya dengan menguasai suatu ilmu, suatu teknis, semua orang bisa sukses, berarti kalau Anda belajar, ya kan, ikut training, ikut seminar, hal yang berhubungan dengan teknik, Anda bisa kuasai, Anda pasti sukses dong. Ternyata enggak kan? Kenapa? Ini loh yang mengganggu. Betul tidak sih? Anda ngalami enggak? Saya percaya teman-teman ngalami. Kalau Anda sudah lama menjalani proses dalam bidang yang sedang Anda geluti sekarang, Anda tahu ini ternyata biang masalahnya. Kan gitu. Makanya hard skill saja nggak cukup. Soft skill penting. Soft skill itu ya mental ini.
ngutak-ngatik model-model kayak gini nih. Berapa banyak orang-orang yang Anda lihat gitu ya, jatuhnya hanya karena masalah-masalah seperti ini. Nggak suksesnya hanya karena masalah-masalah ini. Iya apa iya? Ya. Paham ya sekarang ya? Oke, Coach, lanjut. maaf, mau tanya sedikit. Ya, silakan. Dengan siapa ini, Ya. Pak? Pak Fred, Oke, Pak Fred. RWRR. Oke, silakan. Ya, gini Pak. Ini saya, Coach, ini saya mundur sedikit ya, Coach, ke merasa tidak aman itu kan berarti ada kecurigaan ataupun rasa tidak aman atau tidak nyaman juga ya. Betul, bisa Nah, jadi ini satu, betul. ya, ini kalau misalnya bukan rasa curiga, tapi memang sudah terbukti, apakah itu termasuk rasa tidak aman? Misalnya begini, saya punya usaha ya, Coach. Saya mau menyerahkan ke orang ini, tapi saya tahu orang ini bahwa maksud saya untuk menolong, tapi saya tahu background orang ini tidak pernah mengerjakan dengan baik. Nah, itu termasuk merasa tidak aman apa enggak, iya, curiga apa enggak gitu ya maksudnya. Betul, iya. Oke. Tapi memang ada sudah pernah terjadi dan saya merasa bahwa ini sudah tidak cocok lagi untuk digunakan karena hal-hal yang demikian gitu. Ya, paham. Oke. Itu aja, Pak Fredrik? Ya, Coach. Oke, pertanyaan yang menarik, teman-teman. Apakah kalau orang itu sudah terbukti seperti itu, kita tetap curiga apakah itu termasuk bagian dari emosi negatif merasa tidak aman? Menurut saya tidak. Itu Anda bijak gitu ya. Sudah jelaskan, sudah ada bukti. Sama misalkan tadi Pak Fredrik ngasih contoh seperti itu. Kalau saya serahin, karena dari pengalaman Pak Fredrik mungkin selama ini selalu kalau diserahin nggak beres kerjaannya, hasilnya nggak bagus. Ya itu bukan curiga, Pak. Ya Anda memang mengamati dan tahu seperti itu dan sudah ada bukti. Menurut saya itu bukan, Pak. Anda sudah melakukan hal yang benar gitu. Jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama kan gitu ya. Terjawab ya, Pak Fredrik ya? Ya, terjawab. Jadi jangan ada rasa bersalah, Pak. Nanti Anda kena yang nomor 2 malahan. Betul. Paham ya? Oke. Ya, paham, Gus. Thank you. Oke, lanjut ya. Ada lagi mungkin? Kalau ada langsung ya, interupsi kayak Pak Fredrik tadi. Nggak apa-apa, langsung. Yang ke-10, contoh emosi negatif apa lagi? Ini sampai 20, sampai 25 loh, teman. Enggak. Oke, apalagi sih contoh-contoh emosi negatif? Ada perasaan tidak layak, tidak pantas, tidak berharga. Ya, bagaimana seseorang bisa sukses, bisa mencapai impian-impian dia, gitu ya. Kalau dia merasa aku nggak layak untuk sukses, aku nggak layak untuk kaya, aku nggak layak untuk berhasil. Tapi sebenarnya secara sadar dia nggak ngerasa itu, gitu. Dia punya cita-cita kok, dia punya keinginan kok, dia punya mimpi-mimpi yang tinggi kok. Tapi secara bawah sadarnya, secara hati, itu ada perasaan tidak layak, tidak pantas, tidak berharga. Yang mungkin dia tidak sadar. Sehingga di satu sisi dia pengen, di satu sisi dia nolak. Nah, kalau seperti ini, ya pastilah teman-teman, bagaimana kita bisa berhasil mencapai impian-impian kita. Kalau terjadi konflik seperti itu, setiap detiknya dalam kehidupan seseorang. Paham ya? Jadi ada perasaan tidak layak, tidak pantas untuk kaya, tidak berharga gitu ya. Ya pasti sulit gitu untuk mencapai apa yang dia impikan. Ya. Tidak dapat untuk pasang tidak pantas untuk ini juga termasuk ya, Pak? Oh, kalau pasangan ini yang bagus misalnya. Betul. Kalau ini sudah kemana-mana, termasuk jodoh gitu ya. Dia merasa tidak berharga, otomatis nanti dia dapat jodohnya yang nggak karu-karuan. Coba dicek. Ya karena dia merasa nggak pantas untuk dapat orang baik, gitu ya. Dari mana perasaan cantik itu? Misalnya. Ya macam-macam. Panjang kalau kita cerita itu, gitu. Nanti akhirnya kita masuk sesi konseling nanti. Jadi sekedar pengetahuan buat teman-teman, gitu ya. Perasaan tidak layak, tidak pantas, tidak berharga. Terus apa lagi? Perasaan khawatir atau cemas, ya. Yang punya rasa khawatir boleh, cemas boleh, tapi kalau terlalu berlebihan itu akan jadi masalah. Bahkan kadang belum terjadi sudah dikhawatirkan, sudah cemasnya minta ampun gitu ya, sampai mau pingsan misalnya, sampai tubuh ini ya semacam-macam gitu ya, khawatir, cemas, otomatis nggak pede kan di akhirnya untuk melangkah.
Karena belum terjadi sudah dipikirin aneh-aneh gitu. Terus apalagi kesepian atau merasa tidak ada yang peduli dengan dirinya dia gitu ya. Jadi kok nggak ada yang peduli dengan saya, kok nggak ada yang mensupport saya, kok nggak ada yang mendukung saya. Ini cukup mengganggu gitu ya. Kemudian dendam. Ini mirip dengan marah sama benci tadi. Satu keluarga, Pak. Yes. Dendam, marah, benci sama terluka. Ini jadi satu. Perih gitu ya, dilukai. Kalau bahasa sering Anda dengar mungkin luka batin, luka macam-macam. Ya ini sebenarnya dendam kepada orang yang menyakiti Anda. Dan polanya biasanya seperti ini, teman-teman. Nggak tahu Anda setuju nggak? Boleh nanti teman-teman chat ya. Ternyata orang yang melukai kita itu hampir semuanya adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Bahkan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasih. Iya, Pak ya? Ya, Pak, benar sekali, Pak. Betul. Sampai kita kalau mau balas pun kita merasa nggak enak, Pak. Sehingga lukanya dalam biasanya. Ya. Betul, Gus. Betul ya? Betul. Yes. Kok bisa ya orang ini sudah saya begini kok begitu ya, wah kayak gitu kan. Akhirnya dia menggoreskannya lukanya dalam. Sembuhnya. Salah satunya yang tadi saya tanyakan tuh, Coach. Oh. Kalau orang biasanya Jawa, lingkar satu, Coach. yes, pasti Pak. Kenapa Ya. dia bisa melukai Anda? Karena Anda dekat dengan dia. Kalau dia nggak dekat, pasti nggak bisa melukai Anda. Anda nggak akan peduli. Ya ini pola. Gitu loh. Anda suka nggak suka, sadar nggak sadar, ini sudah pola, ini sudah hukum alam. Yang melukai kita selalu orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, orang yang terdekat dengan kita. Pasti itu. Sehingga luka yang dia torehkan akan dalam. Mau pasangan, mau orang tua, mau anak, betul tidak? Saudara, gitu biasanya. Ya, terluka. Ini ganggu banget. Ini juga kembangannya sama, sakit hati, akhirnya karena Anda dilukai, Anda sakit hati. Sakit hati, luka, dipendam lama-lama Anda jadi pahit. Kalau jadi pahit, jangan berharap hidup jadi manis buat hidup Anda. Kan gitu urut-urutannya. Lah, kalau seseorang itu pahit, masa mungkin dia dapat yang manis? Nggak mungkin dong. Karena sesuatu yang sama akan ngumpul jadi satu. Betul tidak? Kalau dia pahit, yang datang dalam hidup dia ya yang pahit-pahit semua toh. Yang cocok dengan dia ya yang pahit-pahit semua pasti. Karena sesuatu yang sama selalu ngumpul jadi satu. Makanya orang yang hobinya sama enak ngumpul, seneng. Betul nggak sih? Hobi goes, ngumpulnya ini sama hobi goes. Nggak mungkin yang hobi goes ngumpul sama yang hobinya catur, nggak nyambung, nggak nyaman, nggak enak. Gitu loh. Betul nggak sih? Lupa. Gitu ceritanya teman-teman ya. Sakit hati, kepahitan, ini sangat-sangat menghancurkan. Ya. 16, penyesalan mendalam. Ada peristiwa-peristiwa di masa lalu dia yang dia sesali. Aduh, aku kok begini ya. Mestinya aku kan begini. Aduh, salah ini. Mestinya. Nah, kayak gitu tuh. Mestinya penyesalan yang mendalam. Itu kebawa biasanya. Otomatis kalau itu kebawa, ya hidup dia akan dipenuhi dengan apa? Penyesalan-penyesalan berikutnya. Oke? Nah, teman-teman, ini kabar buruknya ya, kabar buruknya. Hanya Anda nggak perlu punya 16 ini untuk menghancurkan mimpi-mimpimu. Gitu. Cukup satu saja, ini akan bisa menghancurkan mimpi seseorang. Hati-hati. Cukup jelas sampai sini? Anda nggak perlu punya 16-16-nya ini. Satu saja, itu sudah akan bisa menghancurkan impian-impian Anda loh. Satu aja bahaya, Pak. Apalagi separuhnya, Pak. Yes. Apalagi kalau Anda ngomong gini, dari 16 ini saya punya 20. Lah, yang 4 dari mana? Saking banyaknya. Paham nggak sampai sini? Hati-hati ya teman-teman, hati-hati. Ini sangat mengganggu banget. Gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya gitu ya. Anda sudah tahu nih contoh-contohnya. Pertanyaan saya buat teman-teman semua. Tolong saya dibantu. Dari mana sih emosi negatif ini berasal? Boleh nggak saya dibantu? Boleh chat, boleh open mic. Dari pengalaman masa lalu. Dari pengalaman masa lalu. Oke. Bisa. Yang lain?
Dari mana? Dari doktrin Dari sejak doktrin. kecil. Dari doktrin sejak kecil. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Sama terwakili? Oke. Jadi dari jawaban-jawaban tadi itu benang merahnya kelihatan. Benar sih, itu memang gitu ya. Asal mula emosi negatif bisa dari situ. Tapi kalau kita mau buat general, kita mau kerucutkan jadi satu. Dari mana emosi negatif ini berasal? Perhatikan ini penting. Emosi negatif ini berasal di saat harapan tidak sesuai dengan realita. Saya ulangi. Dari mana emosi negatif ini berasal? Saat harapan tidak sesuai dengan realita. Iya, Pak ya? Iya, Pak. Tak Ya, kasih contoh supaya Anda lebih mudeng. Bahasa Rusianya mudeng gitu. Kenapa perbedaan antara harapan dan realita bisa memunculkan emosi negatif? Ceritanya begini, saudara-saudara. Contoh misalkan, saya kasih contoh Pak Frederick deh gitu ya, Pak Frederick aja saya ambil contoh. Gini. Misalkan Pak Frederick ini punya cita-cita, punya harapan. Nanti kalau menikah pengen punya pasangan istri tepatnya ya, punya istri yang romantis, yang bisa melayani dia dengan baik, bisa mensupport dia di saat dia sedang membutuhkan bantuan, bisa menjadi mama atau ibu yang baik bagi anak-anaknya gitu ya, bisa membantu keluarga misalkan. Itu harapannya Pak Frederick. Ternyata dalam realitanya, setelah dia menikah misalkan, malah istrinya ini bukannya romantis tapi cerewet, gitu. nggak mensupport, malah sering menjatuhkan, nggak mau tahu, mau menang sendiri gitu ya. Sama anak juga nggak bisa mendidik dengan baik, nggak bisa ngayomi anak, nggak bisa jadi mama yang baik gitu ya. Itu realitanya. Pertanyaan saya ke Pak Frederick, otomatis apa yang timbul dari benak Bapak? Perasaan apa yang muncul, Pak? kecewa pasti, Pak. Yes, ada nggak kecewa? Ada di sini nomor 8. Ada. Nomor 8. Yes, apalagi? Nyesel? Wah, jadi banyak Pak ya, Coach ya. Yes. Ada 4 kalau saya lihat. Nah. Jadi terluka, sakit Yes. hati, kecewa, penyesalan. Penyesalan. Yes. Tahu gitu aku dulu sama si Susi, gitu. Sama si Cindy, sama si Nancy, ngapain sama ini? Itu nyesel kan? Kecewa ya, gitu. Anda lihat? Jadi sesuai ekspektasi Pak istilahnya. Saat harapan tidak sesuai dengan realita, disitulah awal mula emosi negatif muncul. Atau sebaliknya, Anda seorang wanita misal punya harapan nanti kalau saya menikah punya suami yang mau bisa melindungi saya, bisa jadi imam buat keluarga saya, bisa bekerja dengan baik, romantis gitu ya, memperhatikan saya, menolong saya kaum yang lemah karena pria harus menjaga wanita misalkan, jadi papa yang jadi pemimpin di keluarga gitu ya, macam-macam. Ternyata setelah dia menikah, suaminya nggak romantis, nggak menjaga dia, malah KDRT misalkan, suka main pukul, suka main bentak sama anak-anak kasar, males, gak iso kerja, ya kan, gitu kan, nggak romantis, malah yang kerja Anda gitu. Apa perasaan yang muncul, wahai kaum wanita? Siapa boleh mewakili? Apa perasaan yang muncul? Oh, nggak ada. Anda nggak punya perasaan sepertinya. 5, Coach, kalau saya lihat. Iya kan? Apa saja Pak? Nomor 8, nomor 14, yes. Nomor 16, nomor 15. Banyak loh. Banyak. Bu Catherine, kecewa, putus asa, bener gitu ya. Kadang ada perasaan kalau bisa retur diretur, ya gimana invoice-nya sudah hilang nggak bisa diretur gitu. Paham nggak teman-teman? Ini kita baru ngomong aspek relasi dengan pasangan loh ya. Emosi negatifnya sudah segitu. Kita belum ngomong aspek-aspek yang lain. Aspek kesehatan, aspek keuangan, aspek relasi Anda dengan rekan bisnis. Kita belum ngomong itu, teman-teman.
hanya ngomong masalah jodoh, Anda emosi negatifnya sudah segitu banyak. Karena ya itu tadi memang sumber emosi negatif awal mulanya dari perbedaan antara harapan dan realita. Anda seorang leader ingin punya tim yang seperti ini, ternyata timnya seperti ini. Atau Anda menjadi seorang, mungkin Anda staff, bahwa karyawan di suatu perusahaan, Anda pengen punya pimpinan yang bisa mengerti, gini-gini, ternyata realitasnya seperti itu. Anda misalkan seorang anak yang punya harapan mestinya orang tua itu begini, realitanya tidak seperti itu. Atau Anda orang tua yang pengen punya anak, mestinya anak itu uhau, berbakti gitu ya, sayang sama orang tua, ternyata anak Anda nakal, nggak perhatian, habisin uang misal. Ya kayak gitu, sumber-sumber emosi negatif. Maka kalau ada orang yang ngomong, misalkan, ini saya kembalikan ke Anda ya, saya nggak punya emosi negatif kok. Anda percaya nggak? Enggak. Kalau kita sudah tahu sumbernya emosi negatif itu perbedaan antara harapan dan realita. Kalau ada orang ngomong, hidup saya baik-baik saja kok, saya nggak punya emosi negatif. Anda percaya nggak? Enggak, Pak. Enggak. Bisa dipastikan kita nggak percaya. Lah wong kayak gitu. Sering kan dalam kehidupan kita muncul harapan dan realita itu nggak sesuai. Di situ muncul emosi negatif. Jadi nggak mungkin kalau ada orang ngomong yang saya nggak punya emosi negatif, itu omong kosong. Mohon maaf. Setuju? Setuju. Jadi Anda sudah tahu kan, kalau ada orang yang ngomong seperti itu, Anda sudah bisa menilai dia seperti apa. Paham? Oke? Lanjut ya. Jadi Anda sekarang sudah tahu nih, apa contoh emosi negatif. Dari mana emosi negatif itu muncul, kita sudah tahu. Yuk, sekarang kita lanjut belajarnya. Ya. Nah, biasanya apa sih yang dilakukan oleh kebanyakan orang terhadap emosi-emosi negatif tersebut? Biasanya apa? Dari pengalaman Anda, ada yang bisa bantu saya? Apa yang mereka lakukan? Udah tahu nih, misalkan kecewa, penyesalan, Cari pelarian, Pak. rasa bersalah, cari pelarian, oke. Apalagi? Dipendam. Dipendam, oke. Apalagi? Boleh chat, boleh open mic, ayo, monggo. Apalagi yang dilakukan biasanya? Nanti kalau ada, sampaikan ya. Kebanyakan yang dilakukan orang terhadap emosi negatif itu ini biasanya. Dipendam, bahkan dipendam, bukan hanya dipendamnya sangat dalam. Supaya apa? Harapannya dia nggak muncul lagi. Kenapa? Supaya lupa. Kenapa kok supaya lupa? Karena itu menyakitkan. Betul. Paham nggak? Betul. Kebanyakan orang, kebanyakan kita nggak tahu dengan Anda gitu ya. Kalau Anda sudah tahu nih mengalami ada rasa bersalah, Anda tersakiti di masa lalu belum terselesaikan, Anda berusaha apa? Dipendam dalam-dalam. Supaya apa? Supaya lupa. Karena itu sangat menyakitkan. Perihnya itu masih terasa. Anda bahkan masih bisa merasakan luka itu masih menganga gitu loh. Makanya Anda pendam supaya lupa. Tapi apakah ini suatu tindakan yang benar? Yuk kita lanjut gitu. Ya. Enggak. Apakah dengan Anda pendam, dengan Anda lupakan seolah-olah sudah terselesaikan dan Anda menyerahkan kepada waktu sehingga muncul biarkan waktu yang menyelesaikan segalanya gitu ya. Sehingga muncul pertanyaan, apakah dengan berjalannya waktu emosi-emosi negatif tersebut akan bersih atau beres dengan sendirinya, teman-teman? Enggak, Coach. Enggak, ada jawaban yang lain? Ayo, boleh chat, boleh ini, boleh open mic. Menurut Anda, apakah dengan berjalannya waktu, dengan Anda pendam kayak tadi, karena menyakitkan emang, saya paham itu gitu. Menyimpan api dalam sekam, Pak. Ya, berarti bisa nggak, Pak? Bisa bersih dengan sendirinya, bisa beres dengan sendirinya? Kelihatannya bisa, tapi lama-lama jadi besar, Pak. Berarti nggak bisa dong? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Pertanyaan berikutnya, kita setuju ya, nggak bisa. Berarti sudah buang jauh-jauh pemikiran bahwa waktu akan menyelesaikan segalanya. Itu kakek nonton sinetron Anda. Ya, oke. Dibuang jauh-jauh pemikiran itu dulu. Sebentar, ada chat masuk. Bu Sani, tidak bisa. Yes, benar Bu. Jadi kalau Anda dulu berpikir seperti itu, dengan membiarkannya, dengan pura-pura melupakannya,
Anda bisa menyelesaikan itu, ternyata nggak bisa. Ya, sudah singkirkan pikiran yang tidak memberdayakan itu. Nggak ada ceritanya waktu bisa menyelesaikan emosi negatif yang tidak Anda bereskan. Nah, pertanyaan berikutnya, saya kejar nih. Kita sudah setuju nih, nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Pada suatu saat ada kejadian yang serupa pasti akan muncul kembali. Yes, betul banget. Kenapa? Karena selama sebabnya tidak Anda selesaikan, nggak Anda rubah, artinya emosi negatifnya ini nggak Anda selesaikan, maka selama itu pula akibatnya akan tetap sama, seperti yang Pak Fredrik sampaikan. Ya nanti akan muncul lagi. Peristiwanya bisa, tokoh-tokohnya bisa berbeda dalam peristiwa itu, tapi endingnya akan tetap sama. Kalau seseorang memendam penyesalan yang mendalam, misalkan, kayak tadi contoh, nyesel gitu ya, kok mungkin di masa lalu dia ngambil keputusan yang salah, sehingga membuat orang-orang yang dia cintai mengalami kehancuran. Itu kan nyesel. Betul ya? Nyesel plus rasa bersalah. Gitu ya. Betul. Kalau itu nggak diselesaikan, nanti yang terjadi dalam kehidupannya dia, topiknya adalah penyesalan-penyesalan yang lain yang akan muncul. Kenapa? Ya karena sebabnya belum diselesaikan. Paham nggak teman-teman sampai sini? Karena ini penting, saya kasih waktu Anda 1 menit, 2 menit, untuk tolong benar-benar diendapkan. Untuk teman-teman sekarang 1 menit, 2 menit ke depan deh, masuk ke dalam, benar nggak sih yang saya sampaikan tadi ini? Benar nggak yang teman sudah cukup ya? Nanti kalau kelamaan Anda ketiduran, bukan merenung ya. Paham ya? Sampai sini ya, udah ngendep ya, udah dapet ya, feel-nya ya, poinnya, get the point ya, Anda ya, udah clear ya, bahwa nggak bisa kalau itu nggak diselesaikan, selama itu pula dia akan ganggu, gitu loh, ya, apapun itu. Oke, clear? Clear. Nah, Anda sudah belajar nih, sekarang kita cek, apa sih ciri-ciri seseorang itu memiliki emosi negatif? Ini bisa jadi bahan evaluasi ke diri kita. Kadang seseorang itu nggak sadar ya kalau dia punya emosi negatif, gitu ya. Nah ini bisa jadi bahan evaluasi Anda untuk aware. Oh berarti saya jangan-jangan saya punya emosi negatif gitu loh. Karena kadang banyak orang yang nggak sadar. Ciri pertama adalah ini yang sering kita jumpai. Sebentar ada chat masuk ya. Mudah marah. Iya Bu Catherine, benar. Itu salah satunya. Mudah marah. Ya. Terus sudah berusaha maksimal, tapi masih berat saja. Seolah-olah banyak hambatan untuk mewujudkan apa yang dia impikan, gitu ya, yang dia inginkan. Dia sudah melakukan apa saja yang harus dilakukan, dia sudah lakukan. Sudah banting tulang, kadang banting piring, banting gelas, gitu. Tetap aja berat, gitu ya. Pergi hari masih gelap, pulang hari sudah gelap, masa depan masih gelap, misalkan, kayak gitu. Ini bisa diwaspadai. Jangan-jangan ada emosi negatif yang menghambat yang kerjanya di dalam halus, Anda nggak sadar. Yang kedua, berikutnya, saya cepat saja ya, supaya nggak terlalu malam, nanti teman-teman ngantuk. Oh, tapi weekend ya, nggak apa-apa ya. Hari Jumat ini, saya lupa kalau hari Jumat. Mengalami pola masalah yang berulang. Mengalami masalahnya itu ya terus saja, model-model kayak gitulah, kurang lebihnya gitu ya. Bentar, ada chat masuk ya. Saya cek dulu chatnya. Wajahnya tidak cerah, pikirannya negatif terus. Ya, betul. Auranya suram, Bu. Gitu. Ya, mengalami pola masalah yang berulang gitu ya, selalu ditipu, selalu dikecewakan, dalam relasi selalu mengalami pengalaman buruk gitu ya.
macam-macam. Pokoknya pola-pola berulang selalu terjadi dalam kehidupannya dia. Ya, membangun bisnis mesti nggak pernah tuntas. Misalkan sudah mencapai puncak tertentu, selalu runtuh lagi, kaya, miskin lagi, nanti kaya lagi, miskin lagi, kayak gitu loh. Polanya berulang, gitu ya. Itu Anda harus waspada. Berarti ada sesuatu di situ, terkhusus emosi-emosi negatif yang tadi. Kerja apapun mesti tengah-tengah, nggak sampai tuntas, mesti berhenti, misalkan. Dalam menjalin hubungan mesti putus di tengah jalan, atau bahasa gaulnya anak-anak sekarang pas sayang-sayangnya selalu ditinggal, misalkan kayak gitu ya. Itu pola masalah berulang. Supaya Anda paham, saya kasih contoh-contoh yang memang ada contohnya gitu ya. Cenderung sensitif atau baperan kayak tadi Bu Catherine sampaikan, mudah marah, mudah tersinggung gitu ya. Merasa semua orang itu kok menyinggung dia gitu ya. Sensi pokoknya. Itu hati-hati. Sering merasa kecewa tapi dipendem. Nggak diungkapkan gitu, tapi kekecewaan mendalam disimpan ya gimana nggak mengganggu gitu. Menderita penyakit menaun, artinya bukan penyakit kronis ya, bukan penyakit yang aneh-aneh, enggak. Penyakit menaun tuh penyakitnya ya itu terus gitu. Misalkan alergi, itu kan penyakit menaun ya, alergi atau sakit mah yang berkepanjangan, sering batuk pilek gitu ya. Kenapa? Vertigo terusan gitu ya. Ya, terus apalagi macam-macam penyakitnya pokoknya menaun gitu ya. Itu Anda harus waspada. Biasanya dipicu juga oleh emosi negatif. Ya. Kemudian hidupnya stuck. Jadi kayak sudah tertutup semua gitu loh. Ya, nggak tahu wes, nggak bisa gerak kemana-mana gitu. Kayaknya pintu itu kayak nggak ada yang terbuka buat dia. Sampai di titik dia wes nggak bisa kemana-mana. Itu perlu diwaspadai juga ya. Kemudian berikutnya merasa menjadi korban, ya playing victim, merasa nggak berdaya. Alhasil apa? Ya otomatis orang yang seperti itu suka menyalahkan orang lain, pasti suka menyalahkan keadaan. Kamu sih nggak bantu aku, suamiku sih, pasanganku sih nggak support aku, leaderku sih nggak support, timku sih nggak mensupport aku, akhirnya kerjaan itu macam-macam lah, ya menyalahkan A, B, C, D, E sampai Z gitu. Yang benar dia, karena dia korban kok, dia nggak salah, gitu. Dia hanya sebagai korban. Ya hati-hati. Jika sudah berkeluarga sering marah, gitu ya kepada anak atau mudah tersinggung dengan sikap pasangan. Pasangan ngomong sedikit, hal-hal yang remeh-temeh bisa jadi besar, bisa jadi pertengkaran yang gede, gitu ya. Hati-hati. Ya, anak nggak tahu apa-apa jadi korban pelampiasan gitu ya. Orang-orang yang punya emosi-emosi negatif itu sering kan kayak gitu ya. Kemudian apalagi memiliki banyak alasan untuk tidak memulai, alias apa? Suka nunda-nunda. Kalau bisa nggak dikerjakan sekarang, ngapain dikerjakan sekarang? Kenapa? Karena dia pada dasarnya takut gagal. Makanya dia takut nunda. Makanya dia suka nunda karena dia takut gagal. Dia nggak bisa menerima kegagalan. Karena mungkin bagi dia kegagalan itu menyakitkan di masa lalu dia. Atau mungkin karena dia merasa tidak mampu, makanya nunda saja dia. Kembangannya banyak teman-teman emosi negatif ini. Ya, gitu ya. Oke, apalagi suka mempertahankan pendapat dan merasa tidak aman dan tidak nyaman jika pendapatnya tidak diikutin, sering jengkel. Kalau ngomongi orang tapi nggak diturutin gitu loh. Dia mudah jengkel, mudah nggak enak hati gitu. Meskipun itu dipendam. Gitu ya. Terus sulit diomongi, ngeyelan. Gitu ya. Wis angel tuturane. Ya. Jadi carpe diewe orang ini gitu ya. Terus apa lagi? Masalah datang bertubi-tubi, terusan terima masalah. Jadi kayak dalam ujian anak sekolah itu diremedi terus gitu. Mengalami masalah terus bertubi-tubi, waspada ya. Kemudian apa lagi? Sering marah, tadi Bu Catherine sudah sebutkan, sering jengkel, tapi seringkali dia tidak tahu karena apa penyebabnya. Pokoknya tiba-tiba pengen marah aja gitu. Nggak tahu, nggak ada alasan yang jelas. Dan dia nggak tahu harus bagaimana mengatasi itu. Ya, itu ciri yang berikutnya. Terus Masuk ya, Pak. Kenapa? Gampang tersinggung. Ya, tadi ada gampang tersinggungan, gampang baper, gampang sakit hati, gampang dipendem. Ya. Kemudian sering merasa ada beban berat di pikiran gitu ya. Bahkan saking beratnya sampai seringkali dada ini rasanya nyesek, kayak ditekan gitu dadanya. Ya, mungkin Anda pernah ngerasain nggak? Saat nyesek banget gitu ya. Itu perlu waspada.
kok sering ya kayak gitu. Itu berarti ada emosi-emosi tertentu yang belum clear, belum rilis di situ. Ya. Yang ke-14 tidak bisa menikmati hidup. Gitu ya. Artinya apa? Sebenarnya dia sudah oke gitu loh. Secara materi oke, sudah sehat, tapi kok ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang kurang gitu ya. Yang selalu dia merasakan setiap harinya. Itu bisa jadi karena ada emosi negatif yang bekerja di balik semua itu. Nah, ini adalah kepencet. Ini adalah sebentar teman-teman. Ciri-ciri sebenarnya masih banyak teman-teman, tapi ini ciri yang paling gampang yang kita bisa identifikasi. Oh, berarti ada emosi negatif nih dalam diri saya. Dengan Anda mengetahui ini, enak kan? Bisa Anda jadikan sebagai bahan evaluasi. Jujur ya dengan diri sendiri. Kalau memang ada ya akui ada masalah nih dalam diri saya, ada emosi negatif nih dalam diri saya. Ya sudah. Langkah selanjutnya nanti ya harus diselesaikan gitu. Ini kan penyakit dalam tanda kutip, tapi ini bukan penyakit fisik, tapi lebih ke arah penyakit mental. Fisik Anda sehat, mental Anda sakit, lama-lama fisikmu sakit. Demikian juga sebaliknya. Itu sudah pola, teman-teman. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, mungkin sebagian teman-teman bilang, tapi emosi negatif saya cuma satu tuh, cuma rasa kecewa saja. Bisa lah, nggak akan mengganggu saya. Jangan meremehkan hal kecil. Jangan, terutama kalau itu emosi negatif. Karena ini nanti merembetnya akan kemana-mana. Video ini bisa menjelaskan. Kesalahan kecil saja, hal kecil saja bisa berakibat fatal. Anda lihat dulu ya. Anda lihat dulu. Lihat, hanya masalah kecil itu saja, kesenggol itu saja. Lihat ya. Hanya karena masalah penontonnya terlalu menjorok ke depan, bawa kertas itu, satu perlombaan berhenti total. Sama, jangan menyepelekan rasa kecewa, rasa bersalah, dendam, kemarahan, nggak akan efek. Ya nggak apa-apa sih, nanti kalau sudah parah Anda baru ngerti nanti. Jangan menyepelekan hanya masalah kecil, coach. Itu merusak tingkat damage-nya itu cukup tinggi, teman-teman, meskipun satu kalau emosi negatif itu. Paham ya sampai sini ya? Oke, tolong bijaklah dalam berpikir gitu ya. Bijaklah dalam menganalisa sesuatu gitu ya. Nah, sekarang kita belajar. Sudah tahu nih ciri-cirinya. Apa sih dampak buruknya, realnya, dampak buruk emosi negatif itu jika tidak dibersihkan apa? Kita ke gambaran besarnya dulu, nanti kita akan masuk lebih detail lagi. Kalau kita mau ngomong di aspek spiritual misalkan, ya biasanya orang-orang yang memiliki emosi negatif yang tidak dibersihkan, spiritualnya merasa kering. Jadi dia melakukan kegiatan-kegiatan keagamaannya ya hanya sekedar ritual saja, kewajiban saja. Nggak ada feel-nya sudah dengan Sang Pencipta. Ya, nggak bisa khusyuk lagi, nggak bisa enak lagi. Ya melakukan sholat, kalau teman-teman Muslim ya sekedar sholat doang. Anda ke gereja tok gitu ya, baca Alkitab, kitab suci baca tok. Ya kering tapi nggak ada rasa apa-apa. Kalau di bahasa saya, kalau kita Nasrani ada istilah kita sedang di padang gurun gitu. Semuanya merasa kering. Bahkan hubungan kita dengan Tuhan merasa kering. Jadi hanya sekedar ritual saja. Itu dampaknya kalau kita mau tarik ke aspek spiritual bisa seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Jadi jangan meremehkan, cuman rasanya selajak kok. Itu dampaknya kemana-mana, saudara-saudara. Paham ya? Spiritual. Dalam sisi finansial, pastilah. Pasti bermasalah. Misalkan, takut gagal, takut ditolak, karena masa lalunya dia ada pengalaman itu. Ya pastilah, dia kerjanya nggak akan optimal. Kerjanya nggak optimal, income-nya juga nggak akan optimal. Betul nggak? Finansial bermasalah, saldo tambah lama tambah tipis. Kalau saldo sudah tipis, wah dampaknya sudah kemana-mana. Yang dulunya akur gitu ya, keluarga enak, karena saldo semakin menipis, kalau dia tidak bisa mengelola mental dengan baik, wah mulai nih muncul friksi-friksi, gampang marah, gampang tersinggung. Gara-gara apa? Saldo menipis. Dulu lebih mudah memahami pasangan, bisa menerima pasangan apa adanya. Sekarang kok nggak bisa ya? Iya, saldo menipis. Dulu nggak pernah migrain, nggak pernah sakit kepala. Sekarang kok sering sakit kepala? Iya, saldo menipis.
Wis banyak lah teman-teman. Ya hati-hati, makanya poin saya, you jangan sepelein masalah emosi negatif gitu. Karena efeknya kemana-mana. Dalam sisi bisnis pastilah dari penjelasan panjang lebar tadi yang kita sudah ulas, ya pasti bisnis nggak akan berkembang orang-orang yang punya emosi negatif ya. Karir, kalau Anda profesional atau Anda kerja di suatu perusahaan pasti stuck karirmu, pasti ya. Keluarga tidak harmonis, ya pasti Anda suka marah, baperan, gimana bisa harmonis? Yang ada tengkar terus setiap hari. Gitu ya, pasangan ngomong gini Anda tersinggung gitu ya. Anda kok merasa nggak diperhatikan, ya macam-macam, nggak harmonis akhirnya hubungannya ya. Kapasitas Anda juga kecil dalam menerima berkat, dalam menerima rezeki, pasti kecil. Sehingga berkatmu ya segitu-segitu terus. Atau kalau dapat berkat besar, cepat hilangnya biasanya. Tumpah ya karena kapasitasmu kecil. Ya. Mentalnya sakit pasti, stres, depresi, ya, anxiety, nggak bisa tidur, insomnia, gangguan semacam-macam. Mentalnya sakit. Relasi atau sosialnya buruk. Ini termasuk dalam menjalin hubungan, sulit jodoh, sulit dapatkan pasangan. Itu bisa karena emosi negatif loh teman-teman. Banyak kasus yang saya tangani dalam konseling dan terapi pribadi, sulit jodoh, ya, nggak dapat jodoh gitu ya. Kok mesti hasil akhirnya seperti ini? Masalahnya di emosi negatif salah satunya. Ya, relasi buruk dengan tim, dengan keluarga itu emosi negatif gitu ya. Pasti kesehatan ya terganggu, gitu kan? Kalau mental Anda terganggu, kesehatan pasti terganggu karena kan itu pola sudah kayak tadi kita sudah bahas ya. Dan masih banyak yang lainnya teman-teman, gitu ya. Jadi efeknya sekali lagi bisa kemana-mana. Bukankah itu mungkin yang sebagian teman-teman hadir webinar ini atau yang nanti nonton rekaman ini, yang teman-teman sedang alami saat ini? Betul tidak? Ya masalahnya di sini sebetulnya. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Apa dampak buruk dari emosi negatif yang tidak dibereskan? Kalau tadi gambaran besarnya, aspek-aspeknya, sekarang saya mau memberikan contoh yang lebih realnya dalam kehidupan sehari-hari. Siapapun kita, kalau otak kita bening, pasti kita punya cita-cita, punya impian. Entah Anda pengen punya uang sekian ratus miliar, misalkan, pengen punya rumah impian, pengen punya mobil impian, supercar, dan lain sebagainya. Atau Anda punya impian membangun keluarga yang harmonis, yang baik, gitu ya. Intinya, apapun lah impian Anda. Nah, untuk mewujudkan impian-impian ini, Anda kan butuh effort, Anda kan butuh upaya, Anda kan butuh energi kan untuk menghadirkan, untuk mewujudkan impian ini dalam hidup Anda. Betul apa tidak? Makanya Anda berupaya. Nah, untuk itu kan Anda butuh energi, butuh motivasi untuk bisa mencapai impian-impian Anda. Nah, salah satu sifat dari emosi-emosi negatif adalah dia itu menyerap energi positif Anda untuk dijadikan sebagai makanannya dia, supaya dia tetap eksis di dalam hidup Anda. Artinya apa? Energi-energi yang Anda pakai untuk mengejar impian atau untuk mendapatkan impian-impian Anda, seringkali bahasa saya disabotase oleh emosi negatif ini tadi. Sehingga upaya Anda terganggu. Sehingga energi Anda untuk mencapai impian Anda itu habis, dihisap oleh rasa bersalah, kekecewaan mendalam, dendam, sakit hati, kepahitan, itu tadi menyerap energi Anda sehingga otomatis performa Anda menurun. Performa menurun, produktivitas menurun. Ya impian Anda sulit dicapai. Kayak gitu urut-urutannya sebetulnya. Paham nggak sampai sini? Jadi emosi negatif ini mensabotase energi Anda. Kalau nggak percaya, Anda coba deh, pikir yang jelek-jelek, yang nggak enak, lihatan. Anda langsung ngedrop pasti. Males ngelakuin apa-apa, nggak mood. Bener, pasti. Pak. Bener nggak sih? Bener. Karena sifatnya emosi negatif itu langsung menyerap. Anda kebayang nggak? Kalau emosi negatif itu ada dalam hidup Anda puluhan tahun. Mestinya energi tadi itu untuk mewujudkan impian Anda pakai untuk mewujudkan impian Anda, tapi dihisap dalam tanda kutip oleh emosi negatif tadi. Yo nggak kaget kalau impian Anda nggak tercapai. Bisa paham nggak sampai sini? Jadi emosi negatif ini kayak vampir menghisap sesuatu
terkhusus energi positif Anda dihisap sama dia. Ini juga menjawab kenapa kok doa-doa seseorang nggak terjawab, kok nggak terkabul misalkan. Sebenarnya, kepencet. Bentar. Sebenarnya bukan Tuhan tidak mengabulkan, teman-teman, tapi lebih ke arah doa Anda nggak sampai ke hadiratnya. Woi, bahasanya rohani ya. Karena untuk menyampaikan doa-doa, itu kan Anda perlu state khusus. Harus khusyuk, harus yakin, harus percaya, harus punya energi positif. Bukankah begitu yang kita diajari? Betul ya? Perlu iman yang bulat, perlu iman yang sungguh-sungguh supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Betul ya? Tapi dengan adanya emosi negatif yang ada dalam kehidupan Anda, ini membuat itu tadi, energi-energi, keyakinan-keyakinan Anda itu nggak bulat lagi, sudah. Disabotase oleh rasa nggak yakin, rasa bersalah, kecewa, sehingga doa Anda nggak sampai. Efeknya bisa sampai ke situ, Ferguson. Anda tahu nggak maksud saya? Sekali lagi, jangan menyepelekan emosi negatif. Itu yang pertama, garis bawah itu. Yang kedua, ini kunci untuk mencapai kesuksesan di bidang apapun. Percuma ilmumu banyak, percuma kemampuanmu mumpuni, kalau emosi negatifnya masih banyak. Nggak akan optimal. Coba cek dengan kehidupan Anda. Coba cek dengan orang-orang yang Anda kenal. Pasti polanya seperti itu. Paham ya? Jadi sekarang Anda tahu kan kenapa impian-impian Anda sudah dicapai. Kenapa kok seolah-olah doa-doa Anda nggak terjawab? Ya karena ini biasanya. Paham? Jelas? Jelas apa belas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, lanjut ya. Jelas, Coach. Jelas. Kayaknya saya webinar sama 2 orang ini aja deh. Yang lain nggak tahu nih kemana nih. Oh, bertiga sama Bu Catherine nih. Nggak, yang lain mantau kok. Yang lain mantau. Saking konsennya gitu sampai nggak bereaksi. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Apalagi dampaknya kalau emosi negatif nggak dibersihkan? Saya pakai analogi dulu. Seringkali kalau misalkan nih Anda bawa mobil gitu ya, pas cuacanya hujan badai, hujannya luar biasa gitu ya, sampai Anda nggak bisa melihat tuh yang di depan. Jalan di depan aja jarak pandang Anda sangat-sangat terbatas karena hujan angin. Pertanyaan saya, sebenarnya di depan itu jalannya ada apa enggak? Kok Anda nggak kelihatan? Sebenarnya ada nggak sih jalannya? Ada. Ada. Tapi kita nggak bisa melihat karena terganggu oleh hempasan air hujan yang disertai angin ribut itu. Betul? Solusinya gimana supaya jalannya kelihatan? Ya wipernya dinyalakan. Betul nggak? Supaya kita bersihkan kaca di depan, supaya Anda bisa melihat, oh di depan tuh ada jalan, supaya Anda nggak nabrak. Kan gitu. Sama kasusnya. Banyak orang yang tidak bisa melihat peluang-peluang bisnis, banyak orang yang tidak bisa melihat peluang-peluang yang Tuhan sudah sediakan untuk dia. Karena apa? Direcokin oleh pandangannya, direcokin oleh rasa bersalah, benci, kecewa, penyesalan mendalam, kesombongan, sakit hati. Itu saudara-saudara. Itu kayak hujan badai, angin ribut yang menutup mata Anda sehingga nggak kelihatan. Berkat sudah di depan mata saja nggak kelihatan kok. Ngalami? Ngalami. Hati-hati. Itu emosi negatif kerjanya. Oke, semakin clear ya. Semakin gila, dalam tanda kutip ya, semakin gila ini kalau kita perdalam, efeknya bisa sampai ke sini gitu loh. Ya. Oke. Apalagi? Ya pasti ke faktor fisik. Dampak buruk yang nggak dibersihkan adalah kesehatan. Banyak penelitian yang menunjukkan, Anda googling deh kalau nggak percaya saya, cari web-web yang terpercaya, yang ada jurnalnya gitu ya. Di situ malah disebutkan gitu ya. 80% sampai 90% penyakit fisik disebabkan karena masalah emosi. Jadi sakit fisik Anda ini awal mulanya, pemicu awalnya kondisi emosi kok. Contoh, betul ya? Mah misalkan. Banyak orang bukan karena telat makan kok mah itu, tapi lebih ke arah apa? Banyak pikiran, stres, depresi, diempet sendiri, betul nggak sih? Merasa terbebani gitu. Itu mah. Vertigo, sakit kepala karena banyaknya beban yang dia harus
tanggung, dia bingung, nggak tahu harus ngambil keputusannya gimana, nyerangnya kepala, vertigo, gitu ya. Atau teman-teman yang mungkin sering mengalami gangguan di punggung, ya, terutama di pinggang bagian bawah, biasanya disebabkan oleh apa? Kekhawatiran yang terlalu berlebihan, terutama di aspek keuangan. Pernah ngalami nggak teman-teman kayak gitu? Coba dicek. Ya, seseorang yang terlalu mengkhawatirkan berlebihan, terkhusus masalah keuangan, biasanya ya sering mengalami gangguan di area pinggang. Padahal dia nggak duduk banyak, minumnya sudah bagus, ginjalnya nggak apa-apa, tapi kok sering di ginjal, sering di punggung, bagian bawah, di pinggang. Itu biasanya kekhawatiran yang berlebihan, terutama untuk masalah keuangan. Coba dicek. Banyak teman-teman. Alergi itu juga pemicunya emosi negatif. Saya pernah punya klien, dia alergi setiap pagi itu meler, hakjing, bersin ya. Setiap pagi bangun tidur. Padahal meskipun udara nggak dingin, tetap seperti itu. Kamarnya sudah dibersihkan, sudah nggak ada debu, nggak ada tungau, tetap aja seperti itu. Emosi negatifnya dibereskan, sembuh loh. Gila ya. Sakit alergi kadang seringkali dipicu emosi negatif. Sakit jantung, sakit paru-paru, asma, itu hampir 80% lah teman-teman, pemicu awalnya itu emosi. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi emosi negatif ini nggak hanya merusak aspek mental, tapi juga merusak aspek fisik. Dia ini menghancurkan dua-duanya loh. Anda jangan main-main. Jangan ngomong biarkan waktu nanti menyelesaikan segala. Nggak bakalan kalau Anda nggak intervensi secara sengaja untuk membereskannya. Oke? Terus apalagi dampak buruk jika emosi negatif tidak dibersihkan? Ini bahkan yang paling penting juga. Gitu. Ini sering dilupakan. Nah, sebelum saya jelaskan, saya kasih gambaran dulu. Dalam kehidupan ini ada yang namanya hukum alam. Ya, hukum alam ini Tuhan sudah ciptakan untuk manusia itu hidupnya bisa teratur. Jadi sebelum Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan sudah menetapkan hukum-hukumnya. Ya, contoh paling gampang sebelum masuk lebih dalam, hukum gravitasi. Ya, itu kan sudah ada dari dulu sejak zaman dunia dijadikan awal hukum gravitasi. Apa yang jatuh dari atas pasti apa yang dilemparkan ke atas pasti jatuh ke bawah, gitu ya. Itu hukum gravitasi ya. Sama. Hukum gravitasi atau hukum alam ini atau hukum-hukum yang sudah Tuhan tetapkan ini akan bekerja, selalu bekerja dengan baik, dengan benar, nggak peduli Anda percaya apa nggak percaya, suka nggak suka, yakin nggak yakin, sadar nggak sadar, hukum-hukum ini akan selalu berjalan. Selama Anda hidup di muka bumi ini, selama Anda belum dipanggil pulang, hukum-hukum semesta di bumi ini berlaku. Kamu suka nggak suka, hukum ini berlaku. Ya contoh hukum gravitasi tadi. Anda ngomong, oh, aku nggak percaya ada hukum gravitasi. Aku nggak meyakini hukum gravitasi itu ada. Anda naik ke lantai 2, loncat ke bawah, jatuhmu pasti tetap ke bawah. Nggak mungkin jatuhmu ke atas. Nggak peduli latar belakang Anda apa, Anda orang dari mana, profesi Anda apa, kalau loncat pasti jatuh ke bawah. Paham nggak sampai sini? Jadi ada hukum semesta yang nggak bisa Anda pungkiri, nggak bisa Anda lawan. Itu sudah Tuhan tetapkan untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Contohnya hukum gravitasi, masih banyak hukum-hukum yang lainnya. Salah satunya hukum ini. Apa yang ada di luar adalah refleksi dari apa yang ada di dalam. Ini juga hukum. Anda suka nggak suka, yakin nggak yakin, percaya nggak percaya, yang terjadi ya ini. Kayak hukum gravitasi tadi. Kalau nggak percaya, cobaan. Contoh, tak kasih analogi supaya Anda lebih gampang mudeng ya. Lebih gampang mudeng ya. Karena malam hari ini kita nggak bicara teknis. Ini benar-benar kita bicara soft skill. Ini bicara tentang dunia di dalam gitu ya. Contoh, saya sekarang kan membawakan materi di webinar malam hari ini dari slide PowerPoint saya. Betul. Apa yang sekarang Anda lihat di layar handphone Anda atau di layar laptop Anda, itu sumbernya dari mana? Dari dalam laptop saya. Betul. Jadi yang Anda lihat sekarang itu adalah apa yang ada di dalam laptop saya. Yang Anda lihat adalah refleksi dari data yang ada di laptop saya. Sama persis. Jadi bukan sebaliknya, yang di luar mempengaruhi yang di dalam. Selama Anda tidak mengizinkan, itu tidak akan terjadi. Tapi pola yang terjadi adalah yang di dalam selalu memancarkan keluar. Jadi yang di luar adalah refleksi
dari yang di dalam. Bahasa gampangannya, yang di luar itu cermin dari yang di dalam. Paham nggak sampai sini? Artinya apa? Artinya apa? Artinya begini. Kalau misalkan dalam diri seseorang ada emosi negatif, misalkan ketakutan. Takut apa? Takut kekurangan, takut uangnya habis, nanti kalau saya buat belanjain. Jadi terlalu berlebihan ya ketakutannya. Itu akan terrefleksikan keluar. Sehingga yang muncul nanti peristiwa-peristiwa dalam hidup dia ya hal-hal yang membuat dia kehabisan uang. Bisa paham nggak sampai sini, teman-teman? Paham. Ya. Wah. Jadi apa yang di dalam ini akan terrefleksikan keluar. Kalau Anda didominasi oleh perasaan takut, nanti yang mendatangi hidup Anda ya yang takut-takut tadi, yang membuat Anda semakin takut. Kalau yang mendominasi hidup Anda penuh kekecewaan dan penyesalan yang mendalam, nanti lihat ya, yang hadir dalam hidup Anda akan didominasi oleh penyesalan, kekecewaan. Anda dikecewakan si A, Anda dikecewakan si B, Anda nyesel nanti kok saya salah yang ngambil keputusannya ya. Anda mau membangun bisnis selalu salah ngambil keputusan. Kenapa? Karena hidupmu penuh dengan emosi penyesalan. Itu yang direfleksikan keluar. Ini penting. Ya. Kalau emosi negatifnya nano-nano gimana, Pak? Ya. Masih hampir semuanya ada bercampur aduk. Lihat, hidupmu pasti nggak karu-karuan. Ruwet pasti hidupmu. Ya nano-nano. Ya nano-nano, pasti Pak. Iya bukan seperti itu. Yang di luar adalah refleksi dari yang di dalam. Ini bahayanya emosi negatif. Paham ya? Kalau Anda banyak rasa kecewa, nanti lihat hidupmu topiknya akan dikecewakan banyak orang. Coba sih Anda cek nanti. Kalau hidupmu didominasi oleh rasa bersalah, lihatin ya. Nanti Anda seolah-olah melakukan apapun kayaknya nggak ada yang benar. Endingnya selalu salah. Selalu Anda yang dituduh. Selalu Anda yang dikorbankan. Iya, tentu seperti itu. Iya apa ya? Nah, kalau play victim terus, Coach. Yes. Dia akan selalu jadi korban, Pak. Kalau dia akan padahal selalu yang meskipun di sekitarnya ini sudah berusaha membantu, tapi dia terus play victim ya pasti tidak bisa, Coach ya. Tidak bisa. Harus dianya yang berubah, Pak. Jadi pembenaran diri terus ya, Coach ya. Yes, ya, betul. Karena yang di luar adalah refleksi dari apa yang ada di dalam. Karena merasa kayak orang enggak me against the world istilahnya. Betul. Betul. Sama dengan orang yang merasa tersakiti, kalau itu nggak diselesaikan ya, emosi negatifnya mendominasi rasa tersakiti, rasa terluka. Lihat kan, dalam kehidupannya dia malah sering dilukai, malah sering terluka malah. Paham polanya sampai sini teman-teman? Nggak apa-apa ya, ini agak malam sedikit ya, karena topiknya perlu dijelaskan lebih detail dengan contoh-contoh supaya Anda ngeh gitu loh. Kalau merasa tidak layak gimana Pak? Endingnya Pak? Ayo apa? Bisa dibantu nggak saya? Ayo, ini bagus nih. Ya tetap merasa tidak layak terus. Endingnya apa berarti? Nggak pernah bahagia. Nggak pernah bahagia bisa. Nggak pernah tercapai impiannya. Yes. Anda nggak pernah dapat sesuatu yang terbaik buat Anda. Dapatnya yang receh-receh. Kayak gitu. Dapatnya yang KW-KW. Ya, gitu. Istilahnya inginnya dapat motor sport, dapatnya motor bebek. Iya. Pengennya dapat Alphard, dapatnya Grand Max. Gitu ya. Ya sama-sama kotaknya, tapi beda isinya. Ntar ada chat masuk. Aduh. Bu Catherine, kita harus berpikiran positif. Bukan kita harus berpikiran positif sebenarnya. Berpikiran positif tidak akan membantu Anda kalau emosi negatifnya tidak dibereskan. Percuma Anda afirmasi, ya Bu Catherine, ini saya jelaskan. Ini penting, karena di luar sana, yang penting berpikiran positif. Saya tanya ke Anda, pengalaman Anda sendiri, apakah dengan berpikiran positif bisa menyelesaikan masalah Anda? Enggak. Bu Catherine, bisa tolong dibantu nggak saya? Aku berpikiran positif, semuanya tak anggap positif, gitu ya. Enggak, gini-gini. Apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Enggak bisa. Enggak bisa. Maksud saya gini, Pak. Mengurangi pemikiran kita yang negatif dan merubah menjadi pemikiran kita yang positif, Pak. Menghilangkan emosi negatifnya kan berarti?
Iya. Ya, kalau itu ya. Jadi bukan hanya berpikir positif doang tanpa menyelesaikan yang tadi rasa terlukanya itu loh. Yang terlukanya ini harus dicari tahu akarnya kenapa dan ini harus beres. Kalau ini nggak beres, Anda berpikiran positif kok kayak gimana, ini akan selalu ganggu. Bisa paham ya Bu Catherine? Iya, Pak, makasih. Yes. Tapi kadang membereskan hal yang negatif itu akan susah, Pak, karena berhubungan dengan orang lain. Betul, sulit memang. Sulit. Makanya Jadi ada terapis. istilahnya di counter back. Makanya ada terapis, ada psikiater, ada psikolog, ada dokter jiwa, ada dokter mental. Ya sebenarnya karena itu, Bu. Nggak gampang. Nggak usah yang melibatkan orang lain. Yang notabene pelakunya kita sendiri saja sulit kok menyelesaikannya. Betul nggak, Bu? Betul. Nggak gampang. Kalau misalnya ada pemikiran, tiba-tiba ada pemikiran jelek ya, Coach. Kita counter back ke pikiran yang positif gitu, apa juga berpengaruh? Kalau caranya benar bisa. Tapi kalau caranya salah, itu malah menguatkan emosi negatifmu. Contoh ya, tak kasih contoh ya. Iya, Coach. Ini gini, misalkan Anda punya impian. Anda pengen mencapai impian itu. Anda pengen yakin, pengen pede gitu ya. Saya percaya, saya bisa mencapai impian itu. Tapi misalkan ada emosi negatif yang belum Anda selesaikan, perasaan malu, rendah diri kayak tadi itu ya, nomor 1 tadi ya, perasaan malu. Ini belum Anda selesaikan. Terus Anda ngomong gitu, saya yakin saya bisa mencapai impian ini. Saya mampu bisa menyelesaikan masalah ini. Yang di dalam protes nggak? Protes. Protes. Dan semakin kuat Anda memberikan aksi, itu kan Anda memberikan aksi ke emosi negatif Anda, semakin kuat juga reaksi yang dia akan keluarkan. Ngomong saya Misal kita punya nanti misal dari kita dalam punya diri Anda itu pengalaman bisa ya, ngomong Coach, ya? gitu. Kenapa, Pak? Misalnya di dalam kita sudah punya pengalaman. Anggap aja kita punya pengalaman closing. Kita bayangkan bahwa closing itu yang sudah sukses, kita bayangkan kembali, kita munculkan kembali untuk mengcounter posisi pikiran negatif kita. Bisa, Coach, kan? Bisa, kalau sudah nggak ada gangguan lagi di pengalaman itu. Bisa, Pak. Bisa ya, Coach? Bisa. Kalau memang sudah nggak ada emosi negatifnya ya di peristiwa itu bisa. Iya. Bisa. Tapi kalau itu masih ada, kamu ngomong apapun, dia akan mengimbangi. Aksimu besar, reaksinya semakin besar. Ini kan hukum fisika. Aksi-reaksi. Benar ya? Semakin kuat betul, aksi yang Anda betul. berikan, semakin kuat pula reaksinya. Semakin Anda ngomong, saya bisa. Yang di dalam ngomong, kamu nggak bisa. Enggak, saya pasti bisa. Ngaca, lu bisa gimana? Wong kemarin aja gagal. Mau closing 3M, 300 juta aja Senin Kamis. Kayak gitu. Kuat lagi Anda ngomong, dia kuat lagi. Akhirnya apa? Tengkar. Nggak ada selesainya. Ini yang saya sebut berpikir positif tidak menyelesaikan masalah selama emosi negatifnya tidak diselesaikan. Saya bisa, saya pasti mampu bisa. Saya sekarang sudah ini. Mana buktinya? Jadi kayak ada dua bagian dalam diri Anda yang saling berkelahi. Tapi kalau sudah ada buktinya kan berarti kan tinggal dimunculkan kembali kan? Ya, nggak apa-apa. Bisa Anda munculkan, terus dicek. Ada nggak yang mengcounter lagi gitu? Menghambat itu ada lagi nggak? Kalau ada, berarti masih ada emosi negatifnya, toh? Kan gitu ya? Ya, betul. Itu ceritanya. Hati-hati ya teman-teman, jangan kena jebakan Batman, pokoknya afirmasi, asal berpikir positif, asal visualisasi. Nggak semudah itu, Ferguson. Ya, betul. Kalau nggak Anda selesaikan nih yang akar-akar tadi itu, nggak bisa. Yang kecil-kecil itu malah yang bahaya. Betul. Ini menjawab kan, kenapa Anda sudah ikut seminar, ikut training, loncat-loncat, kalau bahasa saya gitu ya, teriak-teriak, pakai lampu, pakai musik gitu ya. Berapa lama semangat itu bertahan? Nggak lama. Keluar dari ruangan seminar, Anda balik lagi kok. Bahkan, betul nggak kalau kita ngomong ekstrimnya? Betul. Kenapa? Ya emosi negatifmu nggak diselesaikan. Kamu hajar aja pokoknya. Yang ngelawan lah dia. Gitu. Oke, clear ya? Oke, semakin jelas nih ya, semakin dapat banyak nih Anda malam ini kalau Anda simak benar-benar nih. Ya, jadi kita kembali ke sini. Hati-hati, apa yang di luar adalah refleksi dari yang di dalam. Kalau yang di dalam penuh ketakutan, peristiwa dalam hidupmu banyak ketakutan. Kalau
banyak keraguan-raguan, lihat peristiwa dalam hidupmu yang hadir ya penuh Ya, ketakutan. Pak. Ya. Hidup kita penuh ketakutan nih Pak. Apa ketakutan itu bisa muncul Pak? Maksudnya bisa terjadi? Bisa. Bisa sampai ke Bisa. bawah mimpi. Bisa, Pak. Terjadi Kalau Anda bukan dalam mimpi lagi. benar-benar takutnya sampai di level tertentu gitu ya, Anda benar-benar kayak seolah-olah mengalami itu bisa terwujud, Iya. Pak. Bisa terwujud. Nggak usah susah-susah, nggak usah susah-susah. Coba nanti ya setelah webinar ini gitu ya, Anda ngomong sama diri sendiri, aduh kok kepalaku nggak enak ya, kok kayaknya kepalaku pusing ya, kok cendut-cendut, lihat ya, ngomong gitu terus, selang beberapa lama kepalamu cendut-cendut pasti. Kalau diomongin udah terjadi Pak. Iya, ya karena itu yang di luar adalah refleksi dari apa yang ada di dalam. Nah kalau di dalammu error ya hidupnya error pasti. Gampangnya gitu. Berarti penting enggak kita beresin emosi negatif ini? Sangat penting, banget. Pak. Sangat, kalau Anda memang peduli dengan hidup Anda. Paham ya? Oke. Paham. Lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Semakin seru nih kayak. Jadi saya suka pakai analogi ini juga teman-teman untuk menjelaskan. Pastikan jangan sampai apa yang ada di dalam diri Anda menghambat upaya Anda. Contohnya gini, misalkan Anda jalan-jalan di mall nih, Anda di lantai 1 mau naik ke lantai 2. Anda naik eskalator dong. Mestinya Anda naik ke lantai 2, naik eskalator yang arahnya naik, betul nggak? Supaya sampai ke atas, betul ya? Pertanyaan saya, bisa nggak Anda naik ke lantai 2 sampai di lantai 2, tapi melalui eskalator yang arahnya ke bawah? Bisa nggak? Bisa, tapi susah payah. Bisa, tapi susah payah. Betul, Pak Frederick. Anda harus mengeluarkan effort yang luar biasa. Yang luar biasa. Untuk sampai di atas. Sehingga begitu nyampe di atas, energi Anda habis, Anda sakit, pegel semua, kayak gitu. Sama dengan kehidupan. Kalau Anda tidak menyelesaikan emosi-emosi negatif yang tadi, itu kayak Anda mau naik ke lantai 2, tapi naiknya liftnya ke bawah. Jadi hambatan tuh muncul terus. Makanya ciri-cirinya punya emosi negatif salah satunya apa? Sudah melakukan banyak hal, tapi hambatannya itu banyak. Kendalanya itu banyak. Padahal Anda sudah melakukan semuanya. Wes belajar ini, apa yang harus dipelajarin sudah Anda pelajarin. Apa yang diomongkan oleh sistem sudah Anda lakukan. Apa yang diajarkan pimpinan atau leader Anda sudah Anda lakukan. Tapi tetap aja nggak kemana-mana. Ini sebagai indikasi itu. Jadi seolah-olah Anda itu mau ke atas tapi liftnya ke bawah. Nah, lift eskalator. Nah, eskalator ke bawah ini itu emosi negatif, teman-teman. Bu Nina, gimana kalau kita nggak bisa menentukan momen apa yang paling butuh untuk dibereskan? Misalnya ada beberapa emosi negatif, jadi nggak tahu mana duluan. Yang muncul dulu aja, Bu. Selesaikan satu persatu. Karena pada dasarnya menyelesaikan emosi negatif itu nggak bisa breng langsung, nggak bisa. Yang saya kan juga sebagai konselor, saya juga sebagai terapis, saya berhubungan keseharian saya dengan hal-hal seperti ini, gitu, dengan klien-klien gitu ya. Malah kalau emosi negatif itu seringkali kayak ngupas kulit bawang, Bu Nina. Jadi setelah ketahuan satu gitu ya, kita beresin. Nanti muncul lagi yang lain. Nanti muncul lagi yang lain. Jarang sekali kita bisa jumpai langsung breng semua gitu, jarang. Jadi menjawab pertanyaan Ibu, ya nggak apa-apa. Yang muncul dulu, yang Ibu tahu itu selesaikan dulu. Selesai. Nanti akan muncul lagi. Kayak gitu. Jadi kayak ngupas kulit bawang, Bu. Terjawab ya, Bu Nina? Oke. Kita kembali ke sini ya. Jadi pastikan upaya Anda jangan disabotase oleh mental Anda sendiri. Itu konyol nanti, teman-teman. Capek Anda. Sampai kapan Anda bisa bertahan kayak model-model kayak gitu? Ya. Oke. Ini saya suka pakai analogi ini supaya bawah sadar Anda ngerekamnya lebih cepat gitu, lebih paham gitu ya. Oke. Jadi kalau kita mau menyimpulkan sebenarnya musuh terbesar kita untuk mencapai kesuksesan itu bukan siapa-siapa, tapi segala sesuatu yang ada di dalam ini loh biasanya yang sering menghambat kita. Betul apa betul banget? Makanya dari sini muncul kata-kata bijak. Hidupmu adalah 100% tanggung jawabmu. Jadi yang menentukan kamu sukses apa tidaknya, kamu berhasil apa tidaknya menggapai impian-impianmu, ya kamu sendiri.
Makanya sering-sering masuk ke dalam, bereskan yang di dalam, jeda, spasi, kayak tadi di analogi di awal, ojo kerja terus nggak pernah dibereskan. Lihat aja hasilnya. Nggak akan maksimal. Emosi negatifnya ini terus ngerogoti soalnya. Oke? Capek kan kalau seperti itu. Ya, makanya saya suka nih, saya pakai kata-kata ini gitu ya. Apakah mungkin kita bisa terbang tinggi saat pundak terbebani banyak trauma masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan? Bisa nggak Anda terbang tinggi kalau bebanmu berat? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jangan mimpi, jangan maksa. Capek. Yang ada kamu jatuh. Jangan dipaksa. Yang perlu Anda fokuskan adalah bagaimana supaya pundak ini, beban-bebannya bisa lepas. Fokus di situ dulu. Fokus di membereskan emosi negatifnya dulu. Nggak usah maksa terbangnya dulu. Kalau memang bebannya itu banyak. Capek Anda. Lama-lama kamu drop pasti. Nggak tahu, teman-teman sudah mencapai fase, mengalami fase seperti itu apa enggak, saya nggak tahu. Tapi fokuskan untuk membereskan beban-beban itu dulu, emosi-emosi negatifnya. Gitu ya. Jadi kita udah belajar banyak nih ya sampai titik ini. Sekarang, oke, Coach, saya mau membereskan emosi negatifnya, membersihkannya. Gimana caranya supaya kita terbebas dari emosi-emosi negatif itu? Langkah pertama adalah terima dan akui bahwa ada emosi negatif dalam hidup Anda. Jangan sok-sokan. Enggak, aku rapopo. Aku nggak punya emosi negatif kok. Aku mampu kok. Aku kuat. Ya sudah. Nggak bisa kalau Anda seperti itu sikap mentalnya. Ngeyel gitu ya. Enggak popo. Aku rapopo. Wassalam Anda lama-lama. Nggak mau mengakui, denial istilahnya. Ya, semakin Anda denial, semakin Anda resist terhadap emosi negatif, semakin besar itu emosi negatif biasanya. Semakin kamu tolak, semakin kamu kasih aksi untuk memendam itu supaya terkubur, semakin kuat dorongan dari bawah untuk dia muncul. Sampai di suatu titik kamu nggak mampu, itu meledak, bom waktu, selesai biasanya. Pernah tahu peristiwa-peristiwa seperti itu? Tahu orang yang mengalami seperti itu? Sudah, Kenal dekat dengan orang-orang seperti itu? Atau jangan-jangan Saya orang sendiri. itu? Saya sendiri. Anda lanjutkan sendiri. Kalau udah tahu, ya ayo diberesin. Ya, langkah pertama, terima, akui. Ya, aku sedang dalam masalah ini. Aku punya emosi negatif, ternyata akui. Jangan ego, jangan kemelinti. Jangan titik-titik orang popo, aku kuat, selalu jadi superwoman, selalu jadi superman. Capek. Akui, terima. Ya, aku sedang dalam masalah. Langkah pertama. Kedua, kalau sudah tahu, ya kenali, di list apa emosi-emosi negatifmu. Kan gitu ya. Dari 16 itu tadi misalkan contoh di list, diakui yang mana yang sedang Anda alami saat ini. Di list, ya. Setelah diakui, setelah itu niatkan untuk apa? Ya untuk sembuh, untuk lepas dari emosi-emosi negatif tersebut. Untuk kita bisa lepas gitu ya. Setelah langkah ketiga, lakukan apa? Ya lakukan emotional healing, lakukan proses healing, lakukan proses terapi. Karena kalau sudah diterima, tahu, niat untuk sembuh, tapi nggak dibereskan, nggak diterapi, nggak dihealing, ya percuma. Ya pancet aja. Ibaratnya Anda tahu sakit apa, efeknya apa, niat untuk sembuh, tapi nggak ke dokter, nggak minum obat, ya nggak waras. Sama, mental juga kayak gitu. Ya sama, lakukan proses emotional healing. Ya.